Allah, sebentar lagi kita akan mulai kajian kita Sekolah Fikih Live, melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang ilmu rasul bagian yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita ketemu lagi di Sekolah Fikih Live di mata kuliah Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir bersama Ustadz kita, guru kita Ustadz Ahmad Sarwat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin Ustadz ya. Belum selesai, belum tuntas begitu. Kemarin tentang itu ilmu rasul. baru muqaddimahnya, Baru cerita muqaddimah. latar belakangnya. Gitu. Hari ini kita akan bahas tentang apa itu Rasm Utsmaninya sendiri, langsung ke tengah-tengahnya, ke dasar dari lubuk danaunya atau lubuk lautnya lah. Baik, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang jantung apa itu ilmu rasamnya Ustaz. Kemarin kita baru definisi secara umum saja, kemudian tarikhnya begitu, siapa penggagasnya. Nah, insya Allah hari ini kita akan bicara tentang karakteristik dari ilmu rasam itu sendiri. Judulnya karakteristik Rasm Utsmani. Karakteristik rasam Utsmani. Sudah ada buku PDF yang kita bisa baca, Bapak Ibu. Kita akan langsung ke bagian mukaddimah Ustaz ya. Jadi saya bacakan saja mukaddimahnya ini. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak kalangan muslimin yang tergagap ketika harus membedakan antara Rasm Utsmani dengan mushaf cetakan Madinah. Jadi ini yang sering terjadi ya. Bahkan sering terbolak-balik ya. Ini Madinah ya, Quran Madinah ya gitu. Ya Quran memang Madinah karena memang turunnya di Madinah kan. Tetapi kadang-kadang cara menyebutkannya ini sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Ada Rasm Utsmani dan ada Quran cetakan Madinah yang kebetulan memang keduanya saling bertumpang tindih begitu ya. Padahal jelas sekali antara keduanya itu berbeda. Mushaf Rasm Utsmani itulah mushaf yang rasam penulisannya mengikuti pola apa yang sudah dituliskan dahulu oleh para sahabat yang menulis Al-Quran di masa Rasulullah kan, dan juga di masa Utsman bin Affan. Jadi kira-kira seperti itu Ustaz Wildan. Jadi Rasm Utsmani itu apa? Rasm Utsmani itu ya rasm atau penulisan huruf Al-Quran ya, ayat Quran yang polanya itu ditetapkan oleh Utsman bin Affan berdasarkan apa yang ditulis oleh para sahabat ketika di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kalau mushaf Madinah itu apa? Mushaf Madinah? Iya. Ya, mushaf yang dicetak di Madinah. Iya, mushaf Madinah adalah mushaf yang dicetak di Madinah. Sejak tahun berapa ya, 70-an begitu, di Madinah itu dibangunlah sebuah percetakan yang kemudian percetakan ini memberikan secara gratis gitu ya kepada seluruh jamaah haji dan umroh satu nuskhah gitu, tergantung dari negaranya masing-masing. Jadi kalau kita Indonesia nih, min ain gitu, min fen, Indonesia, terus dikasihlah mushaf yang hafaz, riwayatnya Asim gitu, qiraatnya Asim dari riwayat hafaz itu dibagikan. Tapi kalau saudara-saudara kita yang datang dari Afrika Utara, misalnya dari
Aljazair atau dari Maghrib dan sebagainya, min fain Maghrib, nah itu dikasih yang kolon waras gitu. Jadi itu percetakan Madinah. Nah, tinggal masalahnya kemudian kita yang jadi agak kacaunya ini, bukan kacau ya, apa istilahnya? Agak rancunya itu begini. Kan mushaf kita di Indonesia ini dulu-dulunya banyak yang dicetak tidak sepenuh kriteria Rasam Utsmani. Tidak sepenuh kriteria Rasam Utsmani. Banyak yang juga mengacu pada Rasam Imla'i sebagai sebuah keringanan, rukhsah. Karena anak-anak kita itu agak kesulitan membaca kalau rasamnya itu Rasam Utsmani. Sebab, nah nanti akan kita bahas di sini. Sebab kadang-kadang alif itu ditulisnya pakai iya. Kadang-kadang alif itu ditulisnya pakai wawu. Tulisannya wawu, tapi dibacanya alif. Wah, ini rada-rada kacau gitu. Nah, Rasam Utsmani itu kalau buat pemula orang Arab yang dulunya memang orang Arab sejak awal sih nggak masalah. Tapi kalau orang Arab baru atau kita yang bukan Arab baru saja belajar baca tulisan Arab, dengan tentu yang paling mudah kan pakai kaidah imla'iyah, ya kan? Apapun bunyinya itulah tulisannya. Apapun tulisannya itulah bunyinya. Itu yang paling gampang, ya kan? Ketimbang kita disuruh membaca sesuatu yang antara tulisan dan bunyi itu beda. Kacau itu urusannya. Maka bahasa di dunia ini yang paling mudah itu kan bahasa Indonesia, karena bahasa yang paling konsekuen. Bunyinya apa, ya begitulah tulisannya. Tapi coba kalau pakai bahasa Perancis, pakai bahasa Jerman, Swedia, apa segala macam, waduh kacau balau itu. Belum nanti kalau kita ke Rusia, hurufnya malah dibalik-balik gitu kan. Ini bacanya gimana, ini hurufnya terbalik, apa nggak bisa nulis bagaimana? Nah, hurufnya sudah aneh lagi. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Maka di Indonesia kita dulu menemukan mushaf-mushaf itu banyak yang tidak 100% menerapkan kaidah Rasam Utsmani. Nah, barulah orang Indonesia mengenal Rasam Utsmani yang lebih baku itu setelah mereka menerima mushaf dari Madinah itu. Makanya sering kecampur Rasam Utsmani dengan mushaf Madinah. Karena memang mereka kenalnya pertama kali tentang Rasam Utsmani itu adanya di mushaf-mushaf yang dicetak di Madinah yang dibagikan ke seluruh umat Islam seluruh dunia. Walaupun nanti kesininya mushaf kita di Indonesia pun juga sudah mulai mengikuti standar penulisan Rasam Utsmani. Tapi kita masih juga menemukan yang belum memenuhi standar. Nah, nanti kita akan bicara juga tuh, Ustaz Wildan. Lalu hukumnya gimana sih sebenarnya? Apa memang kudu mesti harus wajib menuliskan Al-Quran itu dengan standar Rasam Utsmani? Atau boleh saja misalnya untuk kepentingan tertentu lalu tidak ditulis dengan gaya atau dengan kaidah Rasam Utsmani, tapi pakai kaidah imla'iyah demi untuk memudahkan. Nah itu ya. Nah, kita hari ini akan membahas terus Rasam Utsmani itu apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan tulisan teks Al-Quran antara yang menggunakan Rasam Utsmani dengan yang menggunakan kaidah imla'iyah itu, maka setidak-tidaknya kita akan menemukan 7, Ustaz Wilda. 7 karakteristik yang unik yang tidak kita temukan, atau yang katakanlah yang menyulitkan sebenarnya kalau bahasa mudahnya itu lebih menyulitkan. Karena apa? Ada 7 itu. Yang pertama, hadful al-huruf, menghilangkan huruf. Ada huruf yang dihilangkan, dibuang, hadzf gitu kan. Tapi nanti ada juga huruf yang ditambahkan gitu. Tidak ada huruf itu tapi ditambahkan gitu ya. Kemudian juga ada huruf yang diibdal. Nah, yang tadi saya kasih contoh tuh. Sebenarnya itu alif tapi ditulisnya wawu. Nah, gitu kan. Terus nanti masalah penulisan hamzah macam-macam, ada ha'u ta'nis, kemudian ada huruf yang disambung atau tidak disambung, dipisah. Kemudian kadang-kadang ada qiraat yang dua-duanya mutawatir, tapi kemudian dipilih salah satu saja untuk dituliskan di mushaf itu. Nah, kita akan bahas satu persatu sekaligus kita beri contoh dari mushafnya. Begitu Ustaz Wilda. Baik Ustaz. Itu 7 karakteristik yang unik dari Rasam Utsmani begitu. Insyaallah sebenarnya kita banyak juga ditulis 5. Tapi saya menulisnya 7 karena saya muridnya Pak Asin. Pak Asin dalam bukunya itu menyebutkan ada 7. Ya sebenarnya sih
Tujuhnya itu juga, cuman beliau memilah beberapa hal menjadi satu poin tersendiri biar lebih tegas. Substansinya gitu. sama tapi soal pembedaannya, Cara pembagiannya aja ya. menghitungnya aja, ya. Baik, Ustaz. Itu tadi kenapa banyak orang terkecoh begitu, terbolak-balik antara Rasul Utsmani dan Mushaf Madinah. Ya karena itu tadi pertama kali kenal dari mushaf cetakan Madinah. Bahwa mushafnya itu dicetak dalam Rasul Utsmani itu hal lain begitu ya, Tan ya. Tetapi itu yang menjadi awal kali pertemuan kita ini dengan Rasul Utsmani itu dari mushaf yang dicetak. Sehingga kita nyebutnya mushaf Madinah. Mushaf Madinah. Ini Madinah bukan? Ini Madinah bukan? Ya bukan, orang dicetak di Indonesia kok. Nah, gitu. Nah, nanti bedakan lagi dengan khatnya Osman Toha. Yang Madinah itu menggunakan khat Osman Toha. Nah, Osman Toha inilah kemudian ya karena dia menyatu ya antara Rosam dengan khat, akhirnya kan jadi menyatu. Ya kayak gitu tuh gaya khatnya begitu ya. Akhirnya kemudian kita rancu itu antara tiga hal ya, antara khat, cetakan dengan Rosam. Baik. Kita masuk ke karakteristik yang pertama Ustaz ya. Yang di bab pertama, hadzf atau menghilangkan. Hadzf itu berarti menghilangkan atau membuang. Maksudnya membuang sebuah huruf dari teks yang seharusnya tertulis kalau menggunakan Rosam imla'i. Huruf-huruf yang dihilangkan atau dibuang itu adalah alif, ya, waw, nun, dan lam. Nah, rinciannya ini satu-satu ya. Kita bahas soal contoh umumnya menghilangkan alif dulu nih. Ya, ya, jadi kita ambil contoh misalnya di dalam, ini sebagai contoh umum dulu aja, dalam suratul Fatihah. Ya, dalam surat Al-Fatihah saya tampilkan di sini surat Al-Fatihah yang umumnya kita miliki di dalam mushaf cetakan Madinah. Saya sebut cetakan Madinah gitu ya. Di situ kita menemukan mulai dari ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman itu saya kasih garis merah di bawahnya. Mimnya itu kan sebenarnya dibacanya panjang Ar-Rahman gitu ya, tapi ternyata tidak ada alifnya. Itu kan hadzf gitu kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu harusnya panjang itu bacanya kan, tapi tidak ada alifnya. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu semua di mushaf kita yang bukan Madinah, yang cetakan Indonesia ya, itu juga ditulisnya udah seperti itu. Jadi Ar-Rahman itu tidak pernah kita temukan di dalam mushaf manapun di dunia ini, baik yang ketat dengan rasam rasam Utsmaninya atau yang tidak terlalu ketat, itu semua pasti Ar-Rahman itu ditulis tanpa alif gitu. Tapi coba perhatikan di situ Ar-Rahman di atas huruf mim itu ada apa? Di atas huruf mimnya itu ada kalau orang Indonesia bilangnya itu alif kecil. Itu yang Saudi, yang Saudi. Orang di Saudi menyebutnya itu alif kecil. Tapi kalau orang Indonesia itu bilangnya itu fathah tapi yang diluruskan. Jadi sebenarnya itu fathah karena ini kan fathah, tapi diluruskan, maksudnya fathahnya jadi panjang. Gitu. Jadi Ar-Rahmani harusnya Ar-Rahmani, tapi karena fathahnya diluruskan begitu, jadi fathah yang lurus gitu katanya. Sedangkan kalau di Saudi kita diajarin itu adalah alif kecil. Tapi bukan alif. Kenapa? Karena dia tidak ditulis secara resmi sebagai huruf. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu kalau dibilang alif kecil bermasalah. Kenapa? Jadi ini alif nih ikut sebagai rasam juga atau bukan? Atau dia hanya sekedar tanda baca. Nah begitu. Jadi cara penyebutannya kemudian nanti berbeda. Ada yang bilang itu adalah harokat fathah yang dipanjangkan menjadi lurus. Tapi kalau orang Saudi itu mengatakan itu bukan fathah, itu adalah alif kecil. Nah kalau alif kecil pertanyaannya adalah itu alif resmi apa enggak itu? Gitu. Kalau kan alif kan huruf. Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf. Kalau di situ ada alif kecil, pertanyaan itu alif itu dihitung apa enggak sebagai huruf? Kan begitu kan? Kalau dihitung kenapa dia berdiri sendiri? Kenapa dia nggak nempel sama mim? Nah begitu. Nah ternyata itu bukan alif, tapi ya tanda baca. Tapi tanda bacanya menggunakan penampakannya alif. Gitu. Jadi susah ya penampakannya alif. Oke. Maliki Yaumiddin juga begitu ya. Mimnya tidak pernah ada yang menuliskan secara secara pakai alif gitu ya. Nah kalau Sirata sebagaimana kemarin juga ada yang mengatakan ada yang menuliskan pakai alif gitu dan ada yang tidak begitu ya. Namun
itu memang nanti ada ikhtilaf gitu antara mereka yang mengatakan Rasam Utsmani itu ternyata juga ikhtilaf juga, karena kan pada dasarnya Utsman bin Affan ketika mengirimkan mushaf ke berbagai wilayah, ada ke Kufah, ada ke Syam, kemana-kemana, itu kan tidak sama. Maka kalau mushaf Utsmani kok beda ya? Memang bisa jadi beda karena boleh jadi sumbernya aslinya dari awal memang juga sudah ditulis dengan berbeda begitu. Oke, perhatikan lafaz Ar-Rahman ya. Kemudian nama-nama orang yang bukan Arab, silakan Ustaz Wildan. Nama-nama orang yang bukan nama Arab namun diarabkan, kalau pakai kaidah imla'iyah penulisannya pakai alif, ya, seperti Ibrahim gitu, itu di bagian ra-nya ada alifnya. Kemudian Ismail, Ishak, Israil dan lainnya ada 11 nama begitu. Namun perhatikan penulisannya di Mushaf Rasam Utsmani, kita akan menemukan huruf alif pada nama-nama itu menghilang. Ya, Ibrahim itu tidak, walaupun kita bacanya tetap Ibrahim, panjang kan? Tapi alifnya itu nggak ada. Jadi kalau anak yang baru belajar Iqra jilid berapa itu ya? Jilid 3 apa 4 ya? Itu pasti akan bacanya Ibrahim gitu kan? Kenapa? Kan nggak ada alifnya gitu kan? Nah di situ. Maka saya juga bingung tuh ya. Saya kecil nggak belajar Iqra, saya belajarnya alif fathah A, alif kasrah I, alif dhamma U, metode Baghdadiyah. Tapi anak-anak saya atau nggak tahu, Ustaz Wildan dulu belajarnya Iqra atau saya Iqra. Generasi Iqra. Generasi Iqra ya. Nah itu gimana caranya kok Ibrahim itu tidak ada alifnya tapi kok dibaca panjang gara-gara apa? Nah, barangkali ini harus bahwa belajar itu harus ada gurunya gitu. Nah, guru saya membacanya Ibrahim panjang begitu. Tapi antum tidak protes? Enggak juga sih. Tidak protes ya. Kenapa kok kan nggak ada alifnya Pak Guru? Kenapa kok bacanya panjang gitu? Jadi artinya kan hanya berdasarkan Iqra saja, itu malah nggak bisa baca mushaf terbitan Madinah ya? Atau bagaimana? Kayaknya juga sudah ditulis ada alif kecilnya begitu Ustaz. Jadi insya Allah tetap akan dibaca Ibrahim panjang begitu. Maksud saya di pelajaran Iqra itu dikenalkan ini namanya alif kecil begitu. Saya lupa. Antum lupa ya bahwa antum pernah nggak tahu terus tiba-tiba udah tahu terus lupa. Dulu saya pernah nggak tahu. Ya kan? Ismail itu tidak ada alifnya itu. Ishak, Israil itu nggak ada alifnya. Kalau di dalam mushaf cetakan Madinah atau yang kita sebut dengan Rasam itu ya, Rasam Utsmani begitu. Oke, tapi uniknya nama-nama seperti Dawud, Talut, Jalut justru ditulis dengan lengkap dengan alif. Gitu. Nah itu ada, saya ngambil dari satu kitab yang ditulis oleh Ghanim Quduri tentang Rasam Utsmani itu ya. Jadi mungkin kalau saya copy di sini kurang jelas nggak kebaca ya? Kebaca ya. Khalafa gimana? Hadful alifil asma'il a'jamiyah az-za'idah ala thalathati ahruf wal warid minha fil Qur'an wahidun wa 'ishruna isman khasatan ma kathura isti'maluhu misal Ibrahim. Itu surat Ali Imran ayat 33. Coba ya, Ibrahimnya kan tidak ada alifnya itu. Wa Ismail surat Al-Baqarah 125. Wa Ishaq wa Israil ya kan. Wa ikhtalafu fi itsbatiha fi maqalla dawruhu. Kalau jarang disebut, itu kadang-kadang ditulisnya panjang. Kalau tadi kan kalau Ibrahim, Ishaq, Ismail itu sering disebut itu ya kan. Tapi kalau kayak Dawud itu jarang, Talut jarang, Jalut jarang. Farusimat fiha alif ittifaqan, dikasih alif gitu ya. Oke, Syekh Muhammad Ali Ad-Daba melakukan penelitian dan menemukan hal itu, kemudian beliau menyusunnya dalam sebuah daftar berikutnya. Hadful alifi ba'dal hamzah ya, bura'u. Nah, ini menarik lagi nih ya. Ada bura'u. Atau kemudian wa ba'dal ba'i al-babi. Ya kan? Kemudian wa ba'da ta wa mata'. Jadi al-bab itu kan bacanya al-bab ya, 2 harokat ya, tapi alifnya hilang itu, ya kan? Sesudah huruf hijaiyah disusun, di mana ada kata di mana alifnya hilang sesudah satu huruf tertentu dalam urutan huruf hijaiyah, alifnya hilang tapi dibacanya tetap seolah-olah ada alifnya. Gitu kan? Bura'u. Albab, mata', mitsaq, apalagi itu tijarah, kemudian apalagi ashab, yukhadi'una gitu ya, apalagi itu tadzakkarun ya, tadarakahu tadarakahu ya,
kemudian dzalika, kemudian firasya, dan seterusnya, masakin, ya, tasyabaha, nasara, mudha'afa, sultan, zahirah, ahadu, ya kan, dan seterusnya. Jadi ini sampai lengkap itu di dalam ya. Dari alif sampai iya Ustaz, iya, ada ya. contoh-contohnya ada semua gitu ya. Nah, jadi itu hilang itu alifnya kemana nggak tahu. Lalu orang kalau tidak ada tanda-tanda baca, maka dia tidak bisa baca, begitu. Oleh karena itulah sebenarnya kalau di masa lalu ya, Quran itu tidak diajarkan dengan bacaan, tapi lebih kepada hafalan. Jadi kalau bacaannya itu malah nggak terlalu familiar, teksnya itu nggak terlalu familiar. Yang familiar adalah hafalannya. Nah, anak saya kelas 2 MI Darul Ulum tuh ya, itu dia lebih hafal daripada baca. Jadi kalau dia disuruh baca surat Al-Maun misalnya, bacaannya udah benar, tapi kalau dia disuruh lihat teksnya gitu, malah kalau dia ngeja jadi susah gitu. Kalau dia ngeja jadi susah. Nggak usah dieja aja gitu. Kenapa? Udah saya baca aja lah, tak dengan hafal lebih mudah dihafal daripada dia baca. Kalau baca dia jadi lebih lambat. Nah, memang begitulah Al-Qur'an itu lebih banyak dibaca ketimbang dibaca teksnya ya, dilantunkan bil ghaib gitu ketimbang bin nazar. Karena kalau bin nazar tuh pakai ilmu lagi. Tapi kalau bil ghaib nggak usah. Nggak usah. Pokoknya bunyinya begitu, terserah lah mau gimana nuliskannya itu nggak penting gitu ya. Karena memang dia dihafal ketimbang dituliskan. Oke, yang kedua menghilangkan ya. Menghilangkannya. Selain alif, huruf ya di dalam penulisan Rasm Utsmani juga sering kita temukan menghilang. Misalnya pada lafaz hawariyin, nah, kemudian itu yang dalam kurung tuh itu pakai kaidah imla'iyah, harusnya hawariyin gitu, ya-nya ada dua, ya kan? Ummiyin itu ada dua, nabiyyin karena emang dua kan, rabbaniyin juga yastahyi, kemudian yuhyi, waliyya dan seterusnya gitu kan. Tapi nah kemudian ternyata dalam penulisannya itu jadi berbeda. Jadi beda. Ya, silakan baca teks Arabnya itu. Wa hudhifatil ya'u fi wasatil kalimati idza ijtama'at ma'a ya'in ukhra. Wa dzalika fi al-hawariyin. Nah, ini contohnya. Ini ya-nya jadi satu saja begitu Ustaz. Iya. Kalau kita lihat di kaidah imla'iyah yang di tulisan bahasa Indonesia itu, hawariyin itu ya-nya dua tuh. Iya. Nah, begitu masuk ke Mushaf Rasm Utsmani, ya-nya menjadi satu saja. Iya. Al-hawariyin begitu. Dikasih tasdid. Kemudian ada wal ummiyin, kemudian wan nabiyyin, ar-rabbaniyin, dan seterusnya. Hudhifatil ya. Hudhifatil ya'u aidan min kulli kalimatin waqa'a fi akhiri hayaan. Nah, ini juga dihapus juga kalau di akhir itu ada dua ya. Faminha ma kanat fihi ya ats-tsaniyah sakinah. Contohnya yastahi. Gitu. Kemudian yuhyi. Harusnya ada dua tuh ya-nya kan, tapi malah nggak ada sama sekali. Bahkan titiknya pun hilang. Titiknya juga hilang. Kemudian ada wali itu di surat Yusuf. Waliyi kan harusnya begitu kan. Nah, kemudian waliyya, walinuhyi'a, wali ayyuhyi al-mauta gitu kan. Nah, itu pada menghilang dan itu juga bisa kita baca dengan kalau ya-nya terakhir dan itu dhamirnya ana. Farhabuni ya, fattaquni wala takfuruni wa ati'uni gitu kan. Fala tunziruni gitu. Nah, itu ya-nya itu ya apa? Itu mutakalim. Hilang. Iya, mutakalim itu hilang gitu. Nah, begitu. Nah, kemudian yang sekali contohnya ya-nya hilang betul ya. Ini kalau kita perhatikan semakin unik ini, ya kan? Karena selama ini luput dari pandangan kita. Kita baca secara ya mururan kiraman gitu. Kita baca secara begitu aja. Karena otak kita yang bekerja tanpa sadar. Otak kita bekerja tanpa sadar karena sudah ada memori suara dulu. Jadi teksnya tuh mau nggak pas, kan Ustadz Wildan sering ya kalau lagi baca teks saya, lalu typo, saya nulisnya kebalik atau salah atau apa, tapi Ustadz Wildan bacanya bener. Kenapa? Karena pasti bisa memahami, oh maksudnya Ustadz ini mau nulis begini, tapi salah ketik gitu kan. Nah kira-kira mushaf-mushaf itu kita tuh menganggapnya itu salah ketik gitu aja gitu. Nah, padahal kalau kita perhatikan secara kaidah imla'iyah, loh bukan salah ketik, ini memang salah penulisan. Kalau cara menulisnya menurut kaidah imla'iyah. Tapi ini tidak salah. Kenapa? Karena ini yang begini inilah yang kita wariskan dari zaman Nabi, dari zaman sahabat. Apa?
ya itulah rasam Utsmani. Yang rasamnya itu tidak sama antara tulisan dengan bacaan. Wah, itu muskilah berarti ya. Muskilah itu, menghilangkan wawu. Oke. Ini contoh yang ketiga nih, menghilangkan alif, ya, yang ketiga menghilangkan wawu. Dalam kasus huruf wawu yang hilang, umumnya terjadi manakala ada dua huruf wawu berurutan atau ganda dan keduanya berada dalam satu kata yang sama. Bukan kata kan, kada kan, tapi saya tipe kan. Tapi Ustaz Wildan bacanya kata, maksudnya itu pasti gitu kan, bisa memahami. Karena otak kita sudah bekerja lebih baik gitu kan daripada teksnya. Nah, kalau dalam rasam Utsmani sebenarnya kada itu ya itulah aslinya gitu. Cuman kita bacanya kata karena kita sudah paham karena belajar bacaan Quran di luar dari rasamnya. Ya, seperti apa contohnya? Yastawun. Itu harusnya ada wawu. Ya, wuriya. Nah, itu harusnya ada wawu juga karena bacanya juga panjang. Al-Ghawun, ya, Dawud. Ibu kalau nggak ada wawu kecil itu di situ, maka kita kan bacanya Dawud gitu aja kan, tapi ternyata kita bacanya Dawud. Nah, begitu. Selain itu juga ketika terletak setelah hamzah yang berada di atas huruf wawu, seperti hudhifatil wawu idza kanat suratun lil hamzati wa ba'daha wawu ukhra nahwa mas'ula yasu'a. Mas'ula itu kan harusnya ya ada wawunya itu, tapi kok malah hilang wawunya. Ya kan, mas'ula itu harusnya di atas wawu. Di atas wawu dan ada wawu sukun lagi. Iya, begitu harusnya itu. Kalau kaidah imla. Iya. Karena kita belajar imla kan waktu dulu di I'dad Lughawi kita belajar imla. Jadi imla itu kita disuruh ustadz di depan kelas ya. Tuliskan apa yang saya katakan, tapi harus sesuai dengan kaidahnya. Kaidahnya kaidah imla. Kita belajar kaidah imla, maka kita nulisnya udah benar. Tapi begitu dikaitkan dengan rasam Utsmani, loh kok jadi nggak sama gitu kan? Nah, ini yang jadi susah. Cuman memang kita nggak pernah ada ujian menulis Al-Quran dengan rasam Utsmani ya, nggak ada itu. Susah banget itu. Susah banget itu, iya. Karena nggak penting juga ya. Oke. Mas'ula, yasu'a, kemudian yadra'una, begitu, walayata'una, dan lain sebagainya. Dan ini tentu buat adik-adik kita yang belajar Iqra 1 sampai 6, kayaknya ini agak masalah ya. Tidak recommended gitu istilahnya. Quran cetakan Madinah yang sangat kental rasam Utsmaninya itu kalau dibaca oleh adik-adik kita yang Iqra 1 sampai 6 saja tanpa kemudian ada gurunya tadi seperti yang antum bilang, agak kacau ya. Apalagi kalau gurunya juga bukan orang yang mengerti Al-Quran begitu ya. Nah, alhamdulillahnya untungnya semua guru-guru yang ngajarin Iqra itu rata-rata mereka tanpa Iqra pun sudah bacaan Qurannya sudah benar begitu, sehingga walaupun ini dianggap dalam tanda petik salah gitu, tapi kemudian bacanya begini dan kita kemudian ikut saja begitu ya. Nah, itu alhamdulillahnya kalau guru Iqra-nya yang ngerti. Tapi kalau guru Iqra-nya juga baru belajar Iqra kemarin sore gimana? Atau juga begini Ustaz, bahwa tahap pertama yang betul itu adalah kita belajar itu secara kaidah imla'iyah dulu begitu ya. Baru nanti rasam Utsmani begitu. Dan kalau tidak salah di Iqra itu pun juga tulisannya pakai kaidah imla'iyah. Nah iya, karena Qur'annya mushaf Indonesia yang zaman dulu, bukan rasam Madinah, bukan rasam Utsmani, bukan Quran cetakan Madinah. Makanya tadi saya bilang, kalau anak-anak Iqra jilid 1 sampai 6 ini baca Quran, dikasih yang mushaf Madinah langsung, dia agak geratul-geratul kan, salah gitu. Enggak gitu caranya. Gini, kalau gurunya ngerti kan, tapi kalau gurunya nggak ngerti juga gimana? Gurunya adalah orang yang baru selesai Iqra 2 bulan yang lalu, gitu. Nah, kan dia belum banyak tahu bacaan Quran itu kayak gimana, ya kan? Tiba-tiba dia ngajar Iqra lagi. Nah, kan pasti salah, gitu. Pasti salah kalau baca mushafnya dari Madinah. Sedangkan kalau baca mushaf yang Indonesia sudah benar itu. Karena tidak terlalu kental dengan rasam Utsmaninya. Banyak rasam imla, kaidah imla'iyahnya yang malah diterapkan gitu. Ya, jadi sehingga Maliki itu ada ditulis dengan Maliki pakai alif. Jadi bacanya benar gitu kan. Nah, itu nanti kita akan bahas tentang hukumnya. Sebenarnya bagaimana sih? Apakah rasam Utsmani wajib? Lalu kalau nggak pakai rasam Utsmani itu dosa? Atau bagaimana sih sebenarnya? Kok juga kita temukan mushaf-mushaf yang tidak terlalu kental ke rasam Utsmaniannya? Ya kalau semua rasam Utsmani pastinya, gitu. Tapi sekarang kaidahnya itu gimana gitu? Kadang-kadang ini juga membingungkan. Baik, kita teruskan. Di menghilangkan huruf lam, ini yang keempat. Kasus hilangnya huruf lam biasanya terjadi apabila ada lafal yang diawali dengan huruf lam lalu
kemasukan lam ma'rifah. Maka yang ditulis hanya satu lam, sedangkan yang satunya lagi dihapus. Oke, contohnya idza dakhalat allati li ta'rif ala kalimah awwaluha lam rusimatil laman al-la'inun misalnya. Ya, al-la'nah, kemudian al-la'idin, al-lawi, al-lahwi dan seterusnya. Wastuthniya min dzalika kalimah. Nah, dikecualikan dari itu semua itu kalimat al-lail. Al-lail itu lamnya satu saja. Harusnya dua ya. Harusnya dua. Kemudian alladzi juga demikian, allati. Kemudian ya dan seterusnya begitu. Wa aktsaru hadhil amtsilah yuwafiqu fima ar-rasmu al-imla'i rasmul mushaf illa fi rasmi kalimati al-lail wal ladani wal latani wal la'i fa innaha tursamu bila maini fi rasmil imla'i. Kalau dalam rasmil imla'i al-ladani itu dua lamnya duanya lam gitu kan, allati gitu. Tapi kalau di dalam rasam Utsmani lamnya cuma satu saja dihilangkan. Oke, nomor 5 menghilangkan nun. Hilangnya huruf nun terjadi pada dua ayat. Yang pertama pada surat Yusuf ayat 110, hatta idza stai'asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasya. Fanujjiya. Lafaz fanujjiya itu aslinya fanunjiya. Nah, ya kan, fanunjiya dengan dua huruf nun. Nunjiya aslinya itu. Namun dalam rasam Utsmani satu nunnya dihilangkan. Para ulama qiraat memang punya dua cara dalam membacanya. Kita membaca Quran ini kan pakai riwayat Asim dan juga Ibnu Amir dan Ya'qub membacanya sesuai dengan teksnya. Fanujjiya. Dengan tidak ada huruf nun dan mentasdidkan huruf jim. Jadi akhirnya kan fanunjiya, tapi nunnya dibuang. Akhirnya nun yang pertama itu ketemu langsung dengan jim, maka ditasdidkan jimnya, fanujjiya, begitu kan. Sedangkan para ahli qiraat yang lain membacanya dengan dua huruf nun dengan disukunkan pada nun yang kedua. Sedangkan huruf jim tidak ditasdidkan menjadi fanunjiya. Jadi Asim, Ibnu Amir dan Ya'qub membacanya fanujjiya. Tapi kalau selain itu wal baqun itu membacanya fanunjiya, begitu. Itu dalam surat Yusuf gitu ya. Contoh yang kedua terdapat pada surat Al-Anbiya ayat 88. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Nunji. Itu di situ ada nun kecil. Itu sebenarnya itu bukan huruf resmi itu. Itu cuman apa ya? Alat bantu. Harusnya tulisannya nuji gitu aja. Nujil mu'minin. Tapi kita disuruh jangan baca nuji, salah, bacanya nunji. Tapi nunnya emang nggak ditulis. Di rasam Utsmani aslinya itu tidak ada nunnya. Tapi Anda bacanya dengan nunji. Nah, ini kan jadi kacau ini urusannya. Pada ayat ini terlihat bahwa secara rasam Utsmani huruf nun itu dihilangkan. Namun kita yang bacanya dengan qiraat Asim justru membacanya dengan seolah-olah ada huruf nun, di mana nun yang keduanya itu disukunkan. Resminya secara ilmu rasam Utsmani huruf nun hanya ada satu di situ. Namun dalam penulisan mushaf kemudian dibantu dengan tulisan huruf nun kecil, nunji. Itu nun untuk biar kita nggak keliru. Ya, kalau aslinya yang ditulis oleh para sahabat dalam rasam Utsmani yang aslinya itu nunnya cuma satu, maka boleh jadi kita bacanya jadi keliru. Wa kadzalika nujil mu'minin, atau kita bilang wah salah cetak ini gitu. Enggak salah cetak, itu benar. Justru kitanya yang nggak tahu, oh itu ternyata kaidahnya kaidah rasam Utsmani ya. Wah begitu. Keren kan kita belajar rasam Utsmani? Iya keren, karena apa? Karena nggak pernah belajar gitu. Dan baru sadar, gitu ya ternyata ya. Betul. Oke. Itu di bab pertama tentang kita punya 7 ya. Gitu. Ini baru satu loh ini. Dan itu saya cuma mengambil sari-sarinya saja karena kalau kitabnya tebal segini tuh panjang gitu nggak selesai. Kita belajar kayak gitu 2 semester satu udah. Ya kan 2 semester dan itu harus dihafal dan harus dijelaskan itu kenapa. Nunnya pada kemana itu? Ngapain nunnya hilang itu? Pergi kemana dia dan kenapa hilang dan sebagainya itu ada kajiannya. Tapi kita nggak usah ngomongin itulah ya, kejauhan ya. Oke, kita sekarang ngomong penambahan aja. Tadi kan penghilangan, hadzaf. Yang sekarang penambahan. Itu sebenarnya tidak ada huruf itu harusnya, tapi justru di rasam Utsmani kenapa nongol itu huruf? Ngapain dia ada di situ? Oke, baca. Baik. Karakteristik rasam Utsmani yang kedua adalah penambahan atau ziyadah. Maksudnya penambahan huruf-huruf alif atau ya atau waw pada suatu lafal teks ayat Al-Qur'an, baik di tengah ataupun di akhir kata, namun sama sekali tidak mempengaruhi bunyi bacaannya. Oke.
Ada nggak tambahan. ada tambahan, tapi nggak pengaruh pada bacaan. Oke. Lalu ngapain dia di situ gitu kan? Ngapain ente ada di situ kalau ente nggak ada gunanya gitu ya? Nah tapi ya begitulah kita menemukan rasam Osmani, ternyata ada huruf-huruf yang sebenarnya dia bukan bagian dari anggota itu, tapi dia tiba-tiba muncul, terus kemunculannya pun tidak ada asarnya, tidak ada pengaruhnya terhadap bunyi ayatnya itu, seolah-olah wujuduhu ka'adamihi walakin huwa mawjudun fi nafsil waqt gitu. Dia ada tapi seolah-olah tidak ada. Contohnya apa? Penambahan alif. Oke. Contoh penambahan huruf alif misalnya pada penulisan lafaz mi'ah atau mi'atain ya. Dan juga pada lafaz la'adbahannahu. Ya. Dalam surat An-Naml ayat 21. Mi'ah ini unik kan? Mi'ah itu artinya 100 gitu kan? Coba mi'ah, mim kasroh mi, terus hamzah fathah, mi'ah, kan gitu harusnya kan? Tapi kita selalu menulis kata mi'ah itu mim, alif, baru hamzah kan gitu. Terus alifnya dibaca apa? Karena mimnya kasroh kan nggak mungkin dibaca mi gitu kan? Karena dia bukan mad gitu kan? Tapi juga mau dibaca ah juga nggak pas juga. Mi'ah atau gimana bacanya? Iya kan? Mi'ah nggak juga. Terus ya nggak dibaca. Terus ngapain dia alif nongkrong di situ? Ya buat pantas-pantas aja mungkin. Tapi karena kita sudah terbiasa sejak dulu menuliskan atau membaca kata mi'ah itu mim ada alifnya, ya udah begitu aja. Mi'ah kita bilang. Nah itu kalau tanya itu alif kalau saya hapus bacanya gimana? Ya mi'ah Ya, juga. Nah terus ngapain dia di situ? Nah jawabannya ya begitu itulah rasam Osmani gitu. Dan di luar rasam Osmani juga kalau nulis mi'ah begitu juga kan? Ya kan? Coba tulis dalam bahasa Arab gitu. Mi'ah, mi'atain, salas mi'ah gitu kan? Itu pasti kita akan nulisnya pakai ada alifnya gitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kenapa ada alif di situ? Ngapain dia nongol-nongol di situ? Tapi kalaupun tidak dibaca, tidak ada alifnya, kita malah bingung. Ini maknanya apa? Ada tulisan mi'ah, mim kasroh mi, terus hamzah fathah, terus tak marbutoh, mi'ah. Pasti antum akan bingung. Ini mi'ah apa lagi? Jangan-jangan mi'ah ini artinya air. Miyah gitu kan, ya kan? Tapi kalau kita mim dikasih alif kita langsung tahu oh itu 100 maksudnya. Nah, begitu. Jadi sudah tercerap dalam fotografi kepala kita. Kalau tulisannya itu berarti bacanya mi'ah. Walaupun secara kaidah imla'iyah itu nggak benar, keliru, salah, gitu kan? Tapi ya mau bilang apa? Begitu itu kita sudah sebut mi'ah dari sononya udah. Baik. Misalnya di surat An-Naml nih ayat 21, la u'adzibannahu adzaban syadidan au la'adzbahannahu au la'adzbahannahu. Nah, di situ ada alif yang di atasnya itu ada lingkaran kecil begitu Ustaz ya. Iya. La'adzbahannahu itu sebenarnya nggak ada alifnya pun juga nggak apa-apa itu. apa begitu. Nggak dibaca juga begini. Kalau mau dia dianggap sebagai azbahu kan saya gitu kan domirnya azbahu. Lamnya itu udah ada alifnya. Kan au la adbahannahu atau saya tidak menyembelihnya, padahal bukan begitu maksudnya. Ini kan cerita tentang apa sih? Tentang Nabi Sulaiman yang mencari burung hudhud dan burung hudhudnya datang terlambat. Lu kemana aja lo ya kan? Kalau nggak punya alasan yang kuat, saya sembelih lo itu kan gitu ya. La azbahannahu, saya akan menyembelihnya. Tapi tulisannya la azbahannahu, saya tidak akan menyembelihnya. Tapi kita tidak akan membaca dengan cara itu, pasti digetok jidat kita sama guru ngaji kita. Woi, bacanya itu nggak usah dikasih man. Terus gimana Pak Ustadz? Iya bacanya aula azbahannahu. Lah itu kan ada alifnya. Alifnya anggap aja nggak ada dia di situ. Alif yang ada di situ tapi dianggap tidak ada. Oke. Baik. Jadi belajar baca Quran memang harus ada gurunya ya. Karena kalau pakai teksnya itu malah nggak benar gitu teksnya. Oke. Itu penambahan alif. Kita pindah ke penambahan ya. Oke. Gitu ya. Ini ada contohnya di surat Ali Imran, kemudian surat Anbiya, kemudian Dzariyat dan Qalam. Ya. Afa imma ta'au kutila. itu bacanya kalau yang nggak ngerti afa in ma ta'au kutila. Afa in ma ta'au kutila. Afa in mitta ya. Wassama banainaha bi aidin. Ini karena double ya. Oke. Fabi ayyikumul maftun. Ya kan begitu kan karena ya-nya ada dua. Kok nggak dibaca Ustadz gitu kan? Ini gimana sih? Salah cetak atau gimana? Oke. Baik, kita kalau tahu yang sudah ngerti baca Quran pasti akan baca afa imma ta'au. Malah
ya dan nunnya jadi hilang karena ketemu dengan mim di sana kan. Afa immata tar. Afa im itu ya-nya kok nggak dibaca Ustaz? Itu nunnya kemana kok hilang? Bacanya afa immata au qutila. Nah kalau yang nggak biasa baca Quran atau dia nggak ngerti qiraat tilawah dan sebagainya kan dia akan ngejak afa iyin mata gitu tuh jadi ustadz ya di YouTube dan ditonton ribuan orang dan ribuan orang tuh salah bacanya seperti dia baca afa iyin mata gitu kan, la haula wala quwata illa billah. Ya maka nggak gampang kan jadi ustadz apalagi guru ngaji baca Quran, kelihatannya aja kelihatan wah guru Quran doang begitu, padahal itu susah loh menyelaraskan antara teks Rasam Usmani dengan bacaan Quran, itu nggak sama. Kita Maka dia harus punya guru. Iya, kita jadi sadar dan semakin menghargai guru Al-Quran. Nah, itu dia. Allah. Afa immata, ya kan? Afa immitta, gitu. Wassama'a banainaha bi'aid. Nah, gitu, bukan bi'ayyid. Oke. Baik. Penambahan dia, itu contoh aja ya. Oh, masih banyak ini ya. Masih banyak. Min tilqa'i nafsi, nggak usah dibaca ya-nya. Kalau murid kita mungkin yang masih SD, dia baca min tilqa'i nafsi, nah gitu kan. Wa ita'i zil qurba wa min ana'il laili, enggak. Min tilqa'i nafsi wa ita'i zil qurba wa min ana'il laili gitu, wa min wara'i hijab gitu, bukan min wara'i hijab. Nah makanya mereka yang lagi belajar tahsin itu di sini mereka kejebaknya ini. Kasih aja tahsin nih, saya kasih ayat-ayat yang kayak gini, silakan baca, kita rekam live di YouTube, nah, biar ditonton orang se-Indonesia. Kira-kira bisa nggak baca kayak gitu? Itu susah loh itu. Nanti dia akan baca miwarai hijab. Alah, udah kacau semua. Oke, ya, karena kuping kita dari kecil sudah terbiasa bacaan Quran yang benar itu ya. Maka kalau ada orang baca Quran salah gitu, bawaannya pengen nabok aja gitu ya. Bawaannya pengen nabok. Karena kita dulu diancam ditabok juga kalau bacaannya salah. Oke. Sekarang yang ketiga, penambahan wawu. Ini contohnya juga walakum fil qisasi hayatun. Hayatun itu kenapa ada wawu di situ? Kan kalau yang nggak ngerti kan bacanya apa? Walakum fil qisasi hayautun ya ulil albab. Tapi bukan itu sebenarnya. Tapi yang jadi masalah bukan hayautun itu nanti bab yang berbeda karena itu bab ibdal nanti ya. Tapi yang jadi poinnya di sini ya uli. Ya ulil albab. Itu malah bacanya ya ulil albab, karena dia biasa baca pakai kaidah imla'iyah gitu kan, ternyata bacanya bukan begitu. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, ya ulil albab wa ma yadzakkaru illa, ayo gimana bacanya? Ulu albab. Semua hurufnya dibaca, padahal enggak. Itu ada huruf wawu ada di situ, enggak usah dibaca. Ulul albab. Oke. Ulaika begitu juga kan? Ini juga Ulaika bukan. Wawunya jangan dibaca. Terus ulaika. Terus nanti kan lupa tuh. Besok baca lagi ulaika. U-nya jangan dibaca. Ya kenapa enggak boleh dibaca, kan dia ada di situ. Jadi berantem malah guru dan murid. Kalau mulai cerdas kan, lu kok nggak sesuai dengan kaidahnya gitu. Katanya kalau ada wawu dipanjangin gitu. Ya enggak, ini kali ini jangan dipanjangin. Oh nggak konsekuen? Ya justru itu dia. Rasam Usmani itu nggak konsekuen menurut cara pandang orang yang belajar bacanya pakai imla. Oke, makanya baca Quran itu bukan sekedar mengeja huruf Arab, tapi bagaimana membunyikan wahyu dari Allah, begitulah bunyinya walaupun tulisannya nggak sesuai. Kita masuk ke poin berikutnya Ustaz, di bab 3 tentang badal atau penggantian. Nah, di sini penggantian. Yang dimaksud dengan badal adalah penggantian huruf dengan huruf yang lain dalam teks ayat Al-Quran. Misalnya huruf alif diganti dengan wawu, namun dibaca tetap sebagai alif. Nah, kenapa
Kenapa diganti waw kalau dibaca tetap dengan alif? Iya. Atau diganti dengan ya, namun tetap juga dibaca sebagai alif. Iya. Contoh nih, alif diganti waw. Nah, contoh bagaimana alif diganti dengan waw, tapi tetap dibaca sebagai alif adalah lafaz as-shalah. Yang seharusnya ditulis as-shalatu, alif lam shad lam alif tak marbutah. Jadi lam alif harusnya kan, karena bacanya la itu dikasih alif. Tapi ditulis menjadi as-sholaut, ya kan? As-sholaut. Lam alifnya diganti dengan lam dan waw. Iya. Ah. Tapi Alif bacanya tetap diganti alif diganti waw, tapi bacanya tetap alif gitu. Iya. Itu ngapain diganti? Oke. Ada juga az-zakat Iya. gitu. Ya. Kemudian al-hayah tadi itu yang sudah kita contohkan begitu juga nih. Namun ketika lafal itu diidofahkan dengan domir, huruf alifnya tidak diganti dengan huruf lain. Nah, jadi ini balik ke awal lagi, balik ke asal lagi. Kalau sholah itu di mana-mana tulisannya as-sholau gitu kan, as-sholau. Tapi ketika sholatnya aku, as-sholah dikasih domir ana, jadi sholati. Nah itu lamnya tuh alifnya tetap ada, tidak diganti dengan wawu, bukan sholauti tapi sholati, inna sholati gitu kan. Begitu juga hayah, tadi kan tulisannya pakai hayau gitu kan. Tapi begitu dikasih domir, di situ ada kamu, antum gitu kan. Nah, kemudian jadi hayatikum atau hayatukum begitu. Jadi tetap ada alifnya sesudah ya itu. Yang unik, silakan. Yang unik juga adalah riba nih, tulisan riba. Ketika berbentuk ma'rifah dengan alif dan lam, alifnya diganti dengan waw menjadi ribau. Ribau. Namun bila nakirah, maka tulisannya menjadi sebagaimana aslinya riba. Iya. Ya kan nanti ada kata-kata di dalam Al-Qur'an tuh yang riba itu tidak ditulis pakai waw gitu. Yaitu ketika riba yang sifatnya nakirah, tidak ada alif lamnya. Tapi kalau kata-kata riba, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Harramar riba berarti kan tuh ada alif lamnya. Nah, itu tulisannya pasti ba-nya sesudah itu, walaupun riba itu mad panjang harusnya alif, tapi tertulisnya dengan waw begitu. Nah, ini ada contoh-contoh yang lain selain riba, syafa gitu ya, afa, naja dan seterusnya. Oke. Alif diganti ya. Alif diganti ya nih. Sedangkan contoh alif yang diganti dengan ya berikut ini. Banyak ini. Huda. Ada huda, ada fata, ya. kemudian a'ta, ihtada, ista'la, begitu tawalla, i'tada. Ya asafa. Ini sebenarnya alif tapi ditulis dengan ya, meskipun tanpa titik juga Ustaz. Iya. Ya, tapi kalau nggak, walaupun nggak ada titiknya, terus kita mau sebut apa itu huruf? Iya kan? Ya kehilangan titik. Iya begitu. Oke. Musa, Isa, Yahya begitu kan. Iya. Ditulis dengan ya. Kita lanjut ke bab yang keempat Ustaz. Ya. Penulisan hamzah. Ya. Hamzah itu bagian dari huruf hijaiyah dalam bahasa Arab. Namun orang dalam melafalkannya terbagi menjadi dua. Orang-orang Quraisy dan penduduk Hijaz umumnya membaca hamzah dengan takhfif. Sedangkan Bani Tamim dan Qais membacanya dengan tahqiq, dengan tegas, dengan jelas. Gitu ya. Gitu. Namun dalam penulisannya justru terbalik nih. Hamzah yang dibaca tahqiq ditulis dengan alif oleh mereka dalam berbagai keadaan. Dalam bahasa Arab, hamzah itu dibedakan dengan alif, sehingga hamzah menjadi huruf yang unik bila dibandingkan dengan huruf-huruf yang lain. Nah, ini penting nih. Alif dengan hamzah itu memang kayak kebalik-balik ya. Karena sering banget hamzah tuh nangkring di atas alif. Dan sering kali kita nulis alif tuh pasti ada hamzah di atasnya. Padahal alif ya alif, hamzah ya hamzah. Alif adanya di nomor 1. Kalau dalam hijaiyah mau pakai yang abjadun hawazun atau mau pakai alif ba ta, itu paling depan tuh ada alif gitu kan, kita sebut alif gitu. Tapi hamzah itu lain lagi. Hamzah itu adanya di paling akhir. Wawu, hamzah, ya, kan begitu ya. Urutan terakhir itu kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam, alif, hamzah, ya. Nah, gitu kan. Hamzah itu di bagian-bagian akhir. Itu adalah dua huruf yang berbeda antara alif dengan hamzah. Ya. Terkadang hamzah itu dituliskan terpisah dari huruf yang lain seperti begini. Hamzah aja begitu. Namun seringkali juga kita menemukan hamzah yang bertengger pada huruf hijaiyah yang berada di atas alif atau di atas ya atau di atas waw.
Bahkan lebih unik lagi, terkadang hamzah itu sama sekali tidak nampak atau tidak dituliskan meskipun tetap disebut sebagai hamzah. Misalnya hamzatul wasol. Tahu hamzatul wasol kan? Hamzatul wasol itu kita sebutnya hamzah loh. Walaupun yang tertulis itu bukan hamzah tapi alif. Nah, tapi kita bilangnya bukan alif wasol, kita sebutnya hamzatul wasol. Hamzahnya nggak ada, adanya wakilnya. Tapi wakilnya nggak disebut, tetap aja disebut hamzahnya. Jadi gini, peresmian acara itu diresmikan oleh gubernur yang diwakili oleh wakilnya gitu kan. Tapi begitu wakilnya nongol, tetap aja dia disebut sebagai gubernur gitu. Jadi gubernurnya nggak pernah hadir di situ, tapi wakilnya saja, dan tapi tetap saja wakilnya itu disebut sebagai gubernur begitu. Kira-kira seperti itu kan. Oke, hamzah di awal kata. Seluruh hamzah yang berada di awal kata selalu dituliskan di atas huruf alif, baik berharokat fathah, kasrah ataupun dhammah. Oke, ini contohnya. Amaro gitu, kemudian ada akhadha, itu hurufnya berharokat fathah begitu. Kemudian Ibrahim, iyyaka, itu juga harokatnya kasrah gitu. Dan unzila, uhya, harokatnya dhammah, semuanya ditulis begitu. Biasanya dia kalau di depan pasti dia di atas alif gitu kan, walaupun mau a, mau i atau u ya, tapi di atas alif. Tapi dia akan berubah ketika hamzah itu adanya di tengah. Di tengah nih. Sedangkan bila hamzah terletak di tengah, maka penulisannya tergantung harokatnya atau harokat huruf sebelumnya bila disukunkan. Oke. Kalau harokatnya fathah atau huruf sebelumnya berharokat fathah, maka hamzah ditulis di atas alif. Sedangkan bila berharokat kasrah atau huruf sebelumnya kasrah, maka hamzah ditulis di atas huruf ya. Dan bila hamzah berharokat dhammah atau sebelumnya dhammah, maka dituliskan di atas waw. Ya, itu prinsip dasarnya begitu ya. Nah, emang bab hamzah ini panjang, saya nggak akan bertele-tele, kita loncat saja lah. Kalau bab hamzah di kaidah imla'i juga menjadi satu bab khusus penulisan hamzah. Iya, satu semester tersendiri malah ya. Dia emang unik sekali begitu. Oke. Kita masuk ke bab 5 nih, ha'ut ta'nits. Yang dimaksud dengan ha'ut ta'nits adalah huruf pada akhir kata yang menunjukkan statusnya mu'annats atau untuk perempuan. Contohnya bisa kita lihat pada lafaz-lafaz satu rahmah nih. Dari 99 kata rahmah, ini ada 7 yang dituliskan dengan ta mabsutah. Ya, atau disebut juga maftuhah ya. Ya, mabsut atau maftuhah sama lah. Sebenarnya rahmah itu kan pakai tak marbutoh begitu saja. Tapi ini ada 7 tempat begitu dituliskannya itu pakai tak mabsutoh atau tak maftuhah. Kalau dalam bahasa para ulama ini mereka menyebutnya bukan tak marbutoh tapi ha'ut ta'nis. Ha'ut ta'nis. Iya, kita nyebutnya tak marbutoh ya kan. Karena tak yang terikat gitu. Marbut gitu tertutup, kan. Tapi itu sebenarnya hak kata mereka. Jadi kita bacanya rahmah gitu sebenarnya. Nah, memang nih antara tak dengan hak ini jadi bingung nih. Sebenarnya aslinya dia hak atau dia sebenarnya tak gitu kan. Ini memang para ulama beda pendapat. Tapi ketika kita bicara rahmah, kita nulis kata rahmah, tetap itu kita tulis dengan ha'ut ta'nis. Nah, istilahnya ha'ut ta'nis. Kita menyebutnya dengan bahasa kita itu dengan tak marbutoh gitu. Makanya agak bingung nih kita bilang ha'ut ta'nis itu apa sih? Oh, maksud tak marbutoh. Atau kalau bahasa lebih sederhana lagi, tak bundar apa tak lempeng? Tak usah ya. tak bundar apa tak lempeng nih ya, gitu. Itu ada 7 yang ditulis dengan tak mabsutah yang terbuka. Misalnya ulaika yarjuna rahmatallah. Rahmat. Nah, gitu kan. Makanya di Indonesia ya, di Indonesia orang itu laki-laki disebut rahmat. Rahmat. Iya. Kalau perempuan rahmah. Itu rahmah itu bisa buat nama laki-laki, bisa buat nama perempuan. Iya. Nah, tergantung taknya mau bunder. Nah, kalau bapak saya dulu bilang bukan tak bunder, tak konde. Oh, ada lagi taknya ada kondenya. Ada konde itu bunder gitu kan. Itu kalau ada kondenya perempuan katanya. Nah, surat Al-Baqarah 218 coba dicek di mushaf. Kalau ini di mushaf iya begitu juga Ustaz, ditulis dengan ta mabsutah gitu. Iya, jadi kayak nama saya Sarwat itu sebenarnya kalau dalam bahasa Arab benerannya sarwah. Pakai ha'ut ta'nis. Perempuan itu harusnya. Tapi kalau ditulisnya sarwah gitu, bacanya juga harus sarwah gitu kan. Tapi kenapa bacanya sarwat gitu kan? Nah, karena taknya diubah menjadi ta mabsutah. Sarwat. Nah, orang Mesir banyak tuh yang namanya pakai tak aslinya tak marbutoh,
ha'u ta'nis tapi diubah menjadi ta mabsutah. Misalnya hikmat, nah gitu, mishkat, hishmat dan sebagainya. Itu nama-nama orang Mesir tuh banyak yang kayak gitu. Termasuk kalau di kita tanpa sadar rahmat, nah, nikmat, nah begitu. Ya kan? Inna rahmatullahi qarib. Ini contoh rahmat-rahmat semua nih, ada beberapa ayat ya. Kemudian nikmah begitu juga. Nomor 2. Dari lafaz nikmah ini tertulis dalam Al-Quran 11 diantaranya dituliskan dengan huruf ta mabsutah. Ya, Nikmah. nikmat. Ini kasusnya sama dengan rahmah dan rahmat tadi itu. Kemudian ada sunnah juga demikian. Ada 13 kali tulisannya terulang dalam Al-Quran. 5 diantaranya tertulis dengan ta mabsutah. Jadi sunnatal awwalin begitu ya. Jadi saya udah dikejar waktu sehingga saya nggak masukkan contoh-contohnya secara langsung di sini karena nggak ngejar ya. Nah, harusnya ini secara detail, tapi memang boring juga sih bahas kayak gini ya. Imro'ah gitu, harusnya kan pakai ta marbutah, tapi sering ditulis dengan imro'at gitu ya, pakai ta. La'nah gitu, laknat, itu taknya salah saya nulisnya itu. Kemudian ma'siyah menjadi ma'siyah tuh harus pakai ta gitu ya. Syajarah pakai ta, bint ya. Qurratu ainin ya, atau fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ini contoh di bawahnya lagi tuh. Nah, itu dia. Ulaika yarjuna rahmatallah wadhkuru ni'matallah fahal yanzuruna illa apa? Sunnatul awwalin wa Maryam ibnatu Imran gitu ya. Ya, inna syajarataz zaqqum. Nah, itu bukan pakai tak marbutah tuh. Taknya di situ tak mabsutah. Idz qalat imra'atu Imran. Qurratu ainil li walak qurratu. Biasanya kan pakai tak marbutah gitu kan. Wa baqiyatillah. Nah gitu. Fatarat. Ini contohnya di sini semua Ustaz. Iya. Jadi satu di sini. Fatarat fitratallah bukan fatarat. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fanaj'al la'natallah wa ma'siyatur rasul wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adlan. Nah begitu. Oke. Ini kalau ditanya lagi Ustaz, kenapa ditulis seperti ini Ustaz? Ya dari sono. Ya itulah Rasam Usmani. Jadi kita begini ya, ketika kita membaca Rasam Usmani, kita melihat berbagai macam keanehan, ya, istilahnya kalau dalam bahasa Inggris itu apa namanya, kalau yang tidak seharusnya gitu, ya farsh gitu kalau bahasa kitanya itu sesuatu yang tidak lazim gitu ya. Kalau dilihat menurut kacamata kaidah imla'iyah itu salah sebenarnya. Tapi ya itulah Rasam Usmani, itulah yang ditulis oleh para sahabat, dan itulah yang kemudian dianggap Quran. Sedangkan yang imla'i itu bukan Quran. Kenapa? Karena Quran adalah apa yang ditulis oleh para sahabat, bukan yang kita dengar lalu kita tulis dalam logika kita. Nah, itu malah bukan Quran. Misalnya gini, Ustaz Wildan orang Jawa, terus melafazkan Quran lalu bunyinya itu ditulis dengan huruf Palawa, Hono Coroko itu loh. Nah itu tulisannya itu Quran atau bukan? Nah itu para ulama mengatakan bukan Quran. Quran itu ya yang ditulis, yang bahasa Arab, yang ditulis oleh para sahabat, sebagaimana para sahabat tulis kayak gitu, ya itulah Qurannya. Sedangkan kalau Anda tulis dalam bahasa dengan aksara lain, dengan aksara Cina, aksara Jepang, dengan aksara Soviet misalnya, atau dengan aksara Jawa, lah kan itu bukan Arab, gitu kan? Aksaranya saja sudah bukan Arab. Nah kalau aksaranya sudah bukan Arab, bagaimana bisa dikatakan itu Quran? Quran kan bunyi dan teks, tapi teksnya sesuai yang ditulis oleh para sahabat, bukan teks yang kita karang sendiri. Nah makanya pertanyaannya nanti akan menarik ketika Al-Quran dalam huruf Braille. Mushaf Braille. Ada. Itu khusus buat orang yang nggak bisa melihat kan. Jadi dia baca pakai huruf-huruf yang timbul. Nah pertanyaannya, ini termasuk mushaf beneran apa enggak? Tuh khilafiyahnya nanti di situ. Ada yang mengatakan selama itu menggambarkan bunyi Al-Quran, maka itu mushaf. Tapi ada yang mengatakan enggak. Dari mana bisa dibilang mushaf? Mushaf itu adalah apa yang ditulis oleh para sahabat ya pada masa Rasulullah, dan seperti itulah setidak-tidaknya itu masih berbentuk aksara Arab. Walaupun kaidahnya sudah berubah menjadi kaidah imla'iyah, itu masih bisa gitu. Makanya mushaf-mushaf kita di Indonesia walaupun banyak tidak menggunakan kaidah Rasam Usmani gitu ya, masih dianggap mushaf gitu, walaupun kemudian ada tren perubahan ke sini-sininya gitu, biar sesuai lagi lah dengan kaidah aslinya yang dicanangkan oleh para sahabat itu gitu ya. Oke. Baik tadi, sebenarnya para ulama bahasa Arab memang berbeda pendapat tentang manakah yang asli. Menurut para ahli ilmu nahwu seperti Sibawayh dan yang lainnya,
yang asli adalah huruf ta, sedangkan huruf ha itu penggantinya. Ini soal yang tak tadi Tadi itu. ya. Sebaliknya menurut Ta'lab dan yang lainnya justru yang asli malah huruf ha, sedangkan ta itu sebagai penggantinya. Oke. Itu soal ha ta'nits. Ya. Kita sambung lagi ke bab yang ke-6, Menyambung dan memisahkan. Kalau ini sih tidak ada masalah. Dalam arti antara bacaan dan tulisan tidak ada bedanya. Dia bacanya begitu, tulisan begitu, cuman ini mau disambung apa enggak, gitu aja sih sebenarnya. Oke. Coba dibaca. Pada dasarnya setiap kata dituliskan terpisah dengan kata yang lain. Namun dalam Rasm Utsmani kadang kita temukan dua kata yang berbeda itu dituliskan bersambung seolah menjadi satu kata. Sebaliknya kadang juga kita temukan keduanya dipisahkan. Setelah diamati oleh para ahli Rasm, ternyata salah satu faktor kenapa ada yang dituliskan tersambung atau tidak adalah dipengaruhi dengan cara membacanya, yaitu apakah dibaca idgham atau tidak. Berikut ini beberapa contohnya. Oke, Ya, ini penyambungan karena ada idgham, ya. An dengan la, ya. Ini yang bagian A dulu ya. Contohnya adalah penyambungan antara an dengan la. Di seluruh mushaf Al-Qur'an keduanya selalu dituliskan tersambung menjadi Allah. Oke. Ya, Allah gitu. Namun setelah diteliti lebih lanjut, ternyata ada juga pengecualian. Jadi ini bikin kaidah, tapi baru dibikin kaidahnya, loh ternyata itu nggak sesuai ya. Jadi nggak selalu begitu ya kan. Dimana keduanya dituliskan secara terpisah. Setidaknya ada 10 titik dalam mushaf yang dipisahkan penulisannya. Haqiqun ala alla aqul. Nah, harusnya kan Allah ditulisnya nggak usah pakai nun lagi, nunnya udah ada. Tapi ternyata nunnya masih muncul dan lanya juga ada di situ ya. Allah yaqul, Allah malja'a. Nah itu ya. Kemudian wa alla ilaha illa huwa. Wa alla ilaha illa huwa. Kalau dalam kalimat syahadat tuh nunnya masih kelihatan? Enggak. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu nunnya masih ditulis enggak? Hah? Enggak, Ustaz. Terus gimana? Bendera tauhid. Bendera. Asyhadu alla ilaha illallah. Tapi bacanya sama juga sih. Enggak, kalau kita nulis la ilaha illallah, oke. La ilaha illallah. Tapi kalau asyhadu an la ilaha illallah, an itu kan sebenarnya kan an ya kan. Akhirnya kita baca sih Allah. Tapi nunnya itu masih kita tulis apa enggak? Oh iya. Lupa ya? Lupa. Ya. Ya tergantung sih, tergantung mau pakai mushaf, kita cek di mushaf. Nah, di sini wa alla ilaha illa huwa. Oh, ternyata an-nya masih ditulis di situ. Kalau yang ini Allah ta'budu, nah, itu juga masih ditulis gitu. Tapi kadang-kadang dia tidak ditulis, tergantung. Jadi ya bisa jadi nanti yang tulisannya Allah ilaha illallah. Kalau saya sih seandainya saya menuliskan dua kalimat syahadat, saya akan pakai kaidah imla'i pasti otomatis ya kan. Ditulis asyhadu an la ilaha illallah gitu. Karena itu kan bukan ayat Quran ya kan. Tapi kalau saya mau menukil yang ayat Quran, ya saya harus buka mushaf dulu dan saya cek dulu gitu. Karena saya sering kali menulis kaligrafi gitu ya. Bukan kaligrafi sih. Misalnya saya harus menuliskan dalil ayat Quran pada papan tulis ketika lagi ngajar di kelas. Saya tulis ayatnya set gitu kan. Tapi begitu saya cek lagi, tar dulu, saya nggak yakin apa benar tulisannya kayak gitu. Kalau secara kaidah imla'inya sudah benar, tapi apakah sesuai dengan Rasm Utsmani? Ntar dulu, saya bilang. Sebentar, saya buka Quran dulu, nah ketahuan. Ternyata nggak begitu tulisannya, harusnya kayak gini. Maka saya hapus dan saya benerin. Kenapa? Gara-garanya saya belajar Rasm Utsmani. Kalau nggak belajar mah cuek aja, bodoh amat, hajar-hajar aja begitu. Nah, apa boleh buat, ternyata harus disesuaikan dengan Rasm Utsmani, berarti kita harus cek lagi ke dalam mushaf. Oke. Selain di 10 titik itu, semua dituliskan secara tersambung. Ya. Nah, di dalam kitab Mu'jam Adawat Dhamair disebutkan ada 45 titik di dalam mushaf di mana Allah dituliskan dengan tersambung. Ya. Oke. Kemudian contoh yang kedua ada ma dan min. Keduanya juga dituliskan dengan disambung. Ini bahasa dari kiri, Ustaz Ildan. Min dan ma. Oke. Karena ini kan bahasa Indonesia. Saya tadi bacanya dari kanan, ma dan min. Min dan ma. Oke, keduanya jika ditulis dengan sambung itu jadi mimma begitu saja. Cara membacanya pun memang diidghamkan. Mimma gitu kan. Namun bukan mimma. Iya, gitu, mimma. Oke. Namun rupanya para peneliti menemukan 3 titik yang keduanya dituliskan secara terpisah nih. Famimma malakat aimanukum. An-Nisa ayat 25. Jadi kok biasanya disambung ini kenapa jadi dipisah gitu ya.
halakum mimma malakat, nah gitu. Wa anfiqu mimma razaqnakum, ini jarang adanya itu. Kalau mimma razaqnakum, coba misalnya di kelas murid-murid coba tulis ayat Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum, pasti semua pada nulisnya dengan mim langsung dan alif, alif gitu kan. Nah, tapi kalau yang ngerti Rasam Utsmani, entar dulu, wa mimma razaqnakum ini yang surat yang mana, ayat yang mana dulu gitu. Kalau yang di Al-Munafikun itu enggak, ini dipisah gitu. Jadi tanpa harus menyebutkan ini surat apa, ayat berapa. Kalau kita lihat cara nulisnya min sama ma dipisah, oh berarti ini yang punyanya surat Al-Munafikun. Karena kata mimma razaqnakum di Quran banyak banget, ya kan? Tapi ketika mim sama ma-nya dipisah, oh berarti ini punyanya Al-Munafikun ayat 10. Kenapa? Nggak tahu. Tapi kok bisa dibedakan? Dia emang dari sononya. Begitulah Rasam Utsmani. Oke. Contoh ketiga ini an dan lan. Ya. Nah, keduanya selalu ditulis secara terpisah di dalam mushaf, kecuali di dua tempat justru dituliskan secara tersambung. Allan naj'ala lakum mau'ida, itu di surat Al-Kahfi. Kemudian allan najma'a 'idhama. Surat Qiyamah. Seharusnya itu nunnya sudah hilang, langsung aja alan gitu, tidak ada nunnya, tapi di situ hilang dan dipisah kemudian. Oke. Penyambungan karena tidak ada idgham, fi dengan ma, ya. Contohnya adalah penyambungan antara fi dengan ma ya, bukan man, ma. Jadi tulisannya fima, langsung aja begitu, fima. Penyambungan ini selalu kita temukan di sepanjang Rasam Utsmani kecuali pada 11 titik, dituliskan secara terpisah, ya. Fima fa'alna fi anfusihim gitu. Fima, artinya fima itu disambung aja, kenapa dipisah gitu ya. Wala yabluwannakum fima atakum. Qul la ajidu fima. Ini fima banyak nih, ya kan? Dipisah semua. Ada orang yang namanya Fima, terkenal di Quran ya Fima. Entar dulu, Fima yang disambung apa Fima yang dipisah? Lam dan kai gitu juga ya. Kai ditemukan 7 kali penyebutannya dalam Al-Quran dan 6 diantaranya tersambung dengan likai. Lalu disambung dengan la pada 7 titik ya. Itu juga likaila itu disambung. Oke, Ustaz Wildan, kita masuk yang bagian akhir, memilih salah satu. Oke, ditemukan juga dalam Rasam Utsmani bahwa ada 2 qiraat yang sama-sama mutawatir. Namun penulisannya memilih salah satu saja. Misalnya pada ayat-ayat Maliki Yaumiddin itu saja. Ada yang baca maliki, ada yang baca maliki, begitu Ustaz. Itu kalau secara qiraatnya memang dua-duanya mutawatir. Tapi kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, dalam mushaf Utsmani, maka Rasam Utsmaninya tidak pakai alif. Walaupun bukan berarti yang benar yang tidak pakai alif, yang benar adalah maliki yaumiddin, enggak. Yang benar tuh maliki dan maliki itu dua-duanya benar, dua-duanya mutawatir, tapi dipilih salah satu saja yang bisa mewakili keduanya. Karena begini, kalau ditulis mim dengan alif maliki, maka mereka yang baca maliki jadi bingung. Nah, ini alifnya gimana gitu kan. Nah, tapi kalau ditulis dengan maliki, mim tidak pakai alif, maka yang bacanya panjang pun masih bisa memanjangkan, yaitu nanti dikasih alif yang kecil tanda, atau fathah yang berdiri, atau istilahnya alif yang kecil sebagai tanda baca. Maka di dalam mushaf Rasam Utsmani itu kita akan menemukan bahwa maliki itu tidak ditulis panjang, tapi pendek saja, walaupun bisa diterima yang panjang, dan yang panjang itu juga mutawatir. Sama dengan wama yakhda'una gitu ya. Wama yukhadi'una itu dituliskan ada dua qiraat. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Nah, terus wama yakhda'una illa anfusahum. Nah, pas bagian wama yakhda'una itu ada riwayat, atau bukan riwayat, qiraat yang sab'ah juga yang mutawatir. Bukan wama yakhda'una bacanya, tapi wama yukhadi'una. Tapi tertulisnya pastinya adalah yakhda'una, yang ditulis yang begitu. Termasuk yang wa idz wa'adna Musa, itu kan tulisannya nggak ada alifnya tuh. Wa'adna itu wa-nya tidak ada panjang. Ya, kalau dibaca begitu saya wa idz wa'adna Musa, padahal qiraatnya ada 2, ada yang wa'adna dan ada yang wa'adna. Bima kanu yakdzibun, juga yakdzibun itu bisa dibaca dengan 2 cara. Bima kanu yakdzibun, bima kanu yukadzibun. Tapi ditulisnya itu aja. Wa iyatukum usara ya, sa itu sinnya itu bacanya panjang, atau bisa juga dibaca pendek, tapi ditulisnya tidak ada alifnya.
Wa iyatukum usaro, itu bisa. Wa iyatukum usaro, bisa juga. Fa'azallahumasyaitan, ya. Fa'azallahumasyaitan, bisa dibaca fa'azalla, tapi bisa juga dibaca dengan fa'azalla. Dua-duanya riwayat yang mutawatir, tapi ditulisnya itu dipilih salah satu saja, yaitu yang tidak ada alifnya, yang paling memudahkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, kita sudah selesai dari 7 karakteristik ilmu Rasam Utsmani, dan berikut contoh-contohnya tadi sudah banyak kita bahas. Kita jadi agak, mudah-mudahan tidak bingung sih Ustadz ya, begitu ya. Tapi kita atau malah tambah bingung. Kita jadi paham nih bahwa Rasam Utsmani itu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan begitu, karakteristik Rasam Utsmani. Baik, saya hadir ke pertanyaan yang terakhir Ustadz. Ya. Soal hukum menulis Al-Quran dalam Rasam Utsmani, Ya. apakah wajib atau kita boleh menulis Quran itu dengan kaidah imla biasa begitu, ataukah wajib harus dengan Rasam Utsmani? Jawabannya ada 3, yaitu para ulama pecah 3 maksudnya. Ada yang mewajibkan secara mutlak, haram hukumnya kalau tidak Rasam Utsmani. Tapi ada juga yang membolehkan secara mutlak, nggak apa-apa. Dan yang ketiga yang diantara keduanya. Nah, yang pertama ini adalah jumhur ulama. Kebanyakan para ulama, ahli tafsir, ahli qiraat, ahli rasam dan sebagainya, umumnya mengatakan hukumnya wajib menuliskan Al-Quran sebagaimana Rasam Utsmani itu. Why? Apa alasannya? Pertama, bahwa teks Al-Quran itu ta'abbudi, bukan ijtihadi. Ta'abbudi. Buktinya bahwa Nabi SAW itu mengoreksi tulisannya Zaid. Zaid, ini ada ayat baru turun, tulis. Itu tidak kemudian udah tulis kan, udah ya udah sana lagi sebarin, enggak. Mana tulisannya? Nah, dan kemudian oleh Nabi dikoreksi. Berarti itu ta'abbudi sekali itu. Bukan terserah lu deh mau tulisan kayak apa, kagak penting juga, yang penting bunyinya. Enggak. Ternyata teksnya itu diperiksa oleh Nabi huruf per huruf, gitu. Sehingga kalau dibilang tadi kenapa ya ada wawu ditambahin padahal nggak ada gunanya, ya Nabi yang nambahin, gitu. Taruhin wawu, taruhin alif. Jadi itu semua itu adalah ternyata perbuatannya Nabi, itu sunnah Nabi. Jadi Rasam Utsmani itu sunnah Nabi. Nabi begitu nulisnya. Nah, kalau Anda menjelek-jelekan Rasam Utsmani, Anda menjelekkan Nabi Muhammad loh, gitu kan? Dan namanya sunnah Nabi itu semuanya adalah tauqifi, ya, ta'abbudi tauqifi. Begitu itulah maunya Allah disembah, begitu itulah maunya Rasulullah dijalankan agamanya, walaupun enggak masuk akal, enggak masalah. Kayak tayamum itu enggak masuk akal. Kenapa? Orang namanya toharoh itu kan aslinya kan apa? Toharoh itu kan kesucian, kebersihan. Kalau wudhu masuk akal karena air yang kita teplokin ke muka. Tapi kalau tanah yang kita injek itu malah kita teplokin ke muka, akal lu taruh di mana? Ya kan? Nggak masuk akal tayamum itu, sama sekali nggak masuk akal. Nah, tapi kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bil aqli", nah, seandainya agama itu semata-mata pakai akal, maka kalau ngusap khuf itu yang lebih makul, yang lebih logis itu yang diusap tuh bagian bawah, bukan bagian atas. Ngapain atasnya diusap? Kan yang ada kaitannya dengan ilat itu kan ya sepatu kita, sendal kita, ini nginjek tanah. Kemungkinan dia kena najis itu di bawah, bukan di atas. Tapi Nabi mencontohkan al-mashu 'alal khuffaini itu malah di atas. Ya, di atasnya yang diusap, bukan bawahnya. Kagak masuk akal, kagak logis. Tapi kata Ali, "Lau kana ad-dinu bil aqli", gitu. Seandainya saja agama itu terserah lu deh, lu pakai logika bagaimana caranya, maka harusnya yang diusap itu yang bawah, bukan yang atas. Tapi ternyata syariat al-mashu 'alal khuffaini, mengusap khuf itu di bagian atas. Sebagaimana juga syariat apa tadi? Tayamum. Tayamum itu ya tanah, ini kan tanah kotor, tangan kita ini bersih, kita teplokin, plak gitu. Kemudian kita taruh di wajah kita. Itu kan bego banget sebenarnya kan. Masa taharuh pakai tanah sih gitu. Tapi ingat, di dalam Al-Qur'an ketika kita mau wudu tidak ada air, falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan.
maka bertayamumlah dengan apa? Dengan sa'id, dengan tanah, dengan turab, ya, dengan debu dan seterusnya lah begitu. Yang mana tanah, debu dan sebagainya itu kan kotor, tapi diteplokin ke muka. Itu Quran. Gitu kan. Nah, maka ketika Nabi SAW menambahi huruf-huruf tadi, gitu kan, yang tidak sesuai dengan kaidah imla'iyah, tapi begitulah ditambahin sama Nabi, diapain dan sebagainya, wah itu udah sesuatu yang sakral, yang suci, yang tauqifi, yang ta'abudi. Nggak usah pakai otak, nggak usah pakai akal, nggak usah pakai kaidah, begitu, ya begitu, harus begitu. Nah itu jumhur ulama rata-rata begitu. Maka menulis Quran, rasamnya kalau bukan rasam Utsmani, itu dosa, haram, tidak boleh. Gitu. Jadi wajib pakai rasam Utsmani, susah atau nggak susah, bisa atau nggak bisa, itu urusan lo. Tapi jangan gara-gara kamu nggak bisa, kemudian Quran diacak-acak. Gitu, nggak boleh, wajib hukumnya. Kata siapa? Jumhur ulama. Gitu kan. Oke, pendapat yang kedua itu kebalikannya. Enggak. Nabi itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis, gitu. Jadi nggak ada cerita Nabi itu mengoreksi, gitu. Nah, hadis tentang Nabi itu mengoreksi itu dinafikan, gitu. Ya, maksudnya mengoreksi cuman ngecek aja, udah selesai belum dikerjain, gitu doang. Tapi tidak sampai nambahin huruf, ya kan? Menghilangkan huruf. Tadi 7 prinsip yang tadi sudah dibicarakan, Nabi nggak sampai ke situlah gitu. Cuman udah ditulis belum? Udah, ya sudah dicek. Oke, sudah, ya udah sana sebarin gitu. Jadi menulis Quran itu diserahkan kepada masing-masing sahabat. Gitu kan? Nah, kalau diserahkan pada masing-masing sahabat, ya sahabat boleh nulis dengan gaya apa saja sepanjang yang dia bisa tuliskan. Dan judulnya nulis itu kan maksudnya biar kalau lupa tinggal baca itu dan ingat. Nah, kalau kita lupa lalu kita baca kita malah bingung, apa gunanya ditulis? Ditulis itu kan maksudnya biar catatan, biar ingat, gitu kan? Nah, logika pendapat yang kedua mengatakan bahwa tidak ada itu rasem itu sesuatu yang sifatnya baku dari Nabi. Itu ijtihadnya masing-masing. Maka di hari ini kalau ada anak-anak kecil kita yang tidak sanggup untuk membaca rasam Utsmani, yang bingung, jelimet dan nggak sesuai dengan antara yang dibaca dengan yang ditulis, maka tulislah sesuai dengan apa yang mudah. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan faqra'u ma tayassara minal Quran, maka itu kiasnya adalah faktubu ma tayassara minal Quran. Ya tulislah apa yang mudah dari Al-Quran, yang kira-kira orang mudah membaca dan mengingatnya. Kan intinya bukan teksnya tapi bacaannya. Nah, sekarang teks itu terserah lah mau tulis pakai apa saja. Nah, dari situ nanti Quran Braille itu jadi boleh. Gitu. Dari situ kemudian Quran yang tahu ini enggak Ustaz Wildan? Yasin. Buku-buku Yasin yang suka dibagiin di dalam orang tahlilan itu selalu ada tiga tulisan tuh. Ada teks Arabnya, lalu ada Arab yang ditulis pakai aksara Latin, lalu baru ada teks artinya kan gitu ya. Nah itu kenapa kok ditulis yang begitu? Karena banyak yang diundang tahlilan yasinan, dia nggak bisa baca yang Arabnya. Maka biar dia bisa nggak malu-maluin banget di situ, ya dibuatkanlah teks Arab yang dalam aksara Indonesia. Nah itu sebagian ulama, bukan sebagian ulama, jumhur ulama mengatakan itu haram, tidak boleh. Quran kalau ditulis pakai aksara Latin itu nggak boleh, gitu kan? Kecuali kalau cuma mau menjelaskan sedikit saja itu nggak boleh. Tapi kalau Quran semuanya ditulis pakai aksara Latin itu tidak boleh, haram gitu. Nah, kata jumhur. Tapi kata yang pendapat kedua, terus gimana orang buta? Mereka nggak bisa baca Quran dong, gitu. Nah, kan dibuat dalam bentuk huruf Braille. Nah, kalau Braille, pertanyaannya, itu mushaf bukan? Kalau kata jumhur kan bukan, karena mushaf itu hanya yang tertulis. Nah, orang baca nggak bisa lihat yang tertulis, dia hanya bisa merasakan hurufnya timbul. Tapi teks Arab kalau dibikin timbul ya nggak bisa dibaca juga sama orang Braille itu, sama orang yang bacanya dengan cara membaca Braille gitu kan. Nah, maka Braille itu Quran juga, kata pendapat yang kedua. Maka silahkan tulis terserah kamu dengan cara apa saja, yang penting bunyinya benar gitu, atau minimal mendekati kebenaran. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, kawin antara keduanya. Kalau defaultnya harus pakai rasam Utsmani. Tapi kalau ada orang tertentu kayak orang buta atau anak kecil atau mu'allaf dan sebagainya yang dia kalau lancat langsung baca rasam Utsmani nggak bisa, maka bolehlah untuk sementara dalam tanda petik pakai itu dulu. Dari situlah kemudian muncul mushaf di Indonesia yang tidak sepenuhnya menggunakan rasam Utsmani. Kenapa? Karena orang Indonesia di masa itu dianggap belum terlalu dalam lah ilmu baca Qur'annya. Masih mengeja, masih
Iya, makharijul hurufnya masih belum benar dan sebagainya, anggaplah nggak bisa, ya sudahlah. Apa yang bisa tulis aja dulu kayak gitu, ya. Kemudian nanti ke depannya baru kita pikirin yang rasam usmaninya. Jadi pendapat yang ketiga itu kira-kira berada pada titik tengah. Oke. Pada dasarnya harus rasam usmani, tapi ketika tidak mampu sama sekali, bolehlah dikasih rukhsah, keringanan. Kira-kira seperti itu. Baik, itu soal hukumnya Ustaz ya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke sesi diskusinya Ustaz. Ya. Bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan, silahkan ketikkan di Zoom grup chat kita atau juga bisa langsung dengan raise hand. Bapak Ibu bisa bertanya langsung kepada Ustaz Ahmad Sarwat di Sekolah Fikih Live pada pagi hari ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk Ustaz dari Pak Dani. Assalamualaikum Ustaz. Ya, assalamualaikum. Bagaimana cara belajar baca Quran melalui YouTube? Bisakah sambil mendengarkan bacaan imam qiraat, misalnya Musyari Rasyid, kemudian kita juga sambil melihat mushaf Utsmani? Ya tergantung sih. Kalau jadi begini, yang penting tuh bukan YouTube atau bukan YouTube-nya. Pertama gurunya. Gurunya apakah orang yang qualified atau tidak dalam bidang qiraat Al-Quran. Sebutlah misalnya tadi mau belajarnya qiraat apa, hafiz atau apa gitu, enggak. Pokoknya tahsin aja lah ya secara umum. Pokoknya gitu ya. Satu apa imam begitu misalnya, ya Abdurrahman As-Sudais atau apa begitu sambil baca mushaf Utsmani begitu. Ya tergantung. Jadi gini, ada juga kan gini, qari, para pembaca Al-Quran itu kan juga punya gaya yang berbeda-beda. Tingkat keitqanan mereka tuh beda-beda. Ada qari yang menekankan kepada lahan, nada dan irama. Kalau di Mesir dulu yang kayak gitu-gitu misalnya Syekh Abdul Basit Abdul Samad gitu ya. Wah, dia kalau dari segi lagu tuh cakep lah, enak gitu kan. Tapi ada yang memang lebih kepada tajwidnya gitu, kayak Abdul Qadi Al-Fattah, Abdul Fattah Al-Qadi. Ya memang dia lebih pada tajwidnya atau kepada qiraat sab'ahnya begitu. Jadi masing-masing itu ada punya anunya sendiri-sendiri. Cuma kalau kita orang Indonesia rata-rata ya belajar baca Quran lewat YouTube itu kayaknya sih yang lebih jadi perhatian tuh nada pembacaannya, nada yang gaya murattal sekarang ya. Sebenarnya kan kalau pakai ilmu tarannum atau ilmu baca Quran yang indah, seni baca Quran yang indah ya, nagham istilahnya, itu kan sudah ada kaidah-kaidah yang baku ya, ada istilahnya nahawan, ada jiharka, ada ras, ada bayati gitu ya, dan seterusnya gitu. Tapi yang kayak gitu-gitu tuh sekarang kurang terlalu terkenal. Yang terkenal yang bacaan murattal, tapi dibacakan oleh syekh siapa dengan nada-nada khasnya dia. Nah itu yang banyak orang kejar tuh nadanya gitu. Sebenarnya tajwidnya kurang. Maksudnya kurang itu maksudnya tidak dibahas gitu. Jadi sebenarnya kalau mau belajar baca Quran jangan belajar nadanya, tapi belajar tajwidnya, makharijul huruf, sehingga yang dibahas tuh bukan ayat Quran dibaca panjang, selalu baca gitu, enggak. Tapi mungkin cuma satu ayat saja. Tapi itu dibedah satu huruf per huruf gitu. Dibedah huruf per huruf. Bacanya harus begini, tidak boleh begitu, tidak boleh begitu. Nah, itu kalau di YouTube ada kelebihan kekurangan. Kelebihannya ya semua orang bisa nonton lah. Tapi kekurangannya kita nggak bisa dites sama dia. Ya kan? Apakah bacaan Anda sudah benar? Ya, kalau nonton yang benarnya iya, tapi coba ikuti yang kayak yang itu yang benar. Bisa nggak? Nah, kan YouTube tidak interaktif gitu, tidak interaktif. Makanya kemarin sempat ada salah seorang bilang sama saya, "Ustaz, sekarang tuh interaktif pakai aplikasi udah bisa loh dalam bahasa Inggris." Ya, emang saya coba kemarin lumayan juga. Ustaz Wildan pernah nggak ngobrol sama Google Talk? Belum. Google Talk. Jadi handphone kita bilang oke Google, gitu kan? Nah, saya kalau di mobil tuh suka begitu. Jadi mau pulang ke rumah, oke Google, carikan rute pulang ke rumah saya. Google bilang, ya. Nah, dia bilang saya akan carikan. Terus keluarlah itu pakai Google Map, keluar ke sana. Anda bisa menempuh ini dalam waktu setengah jam. Ada macet di sini. Google menjawab kayak gitu. Nah, itu dia bisa diajak ngomong bahasa Indonesia si Google Talk itu. Tapi kan aslinya dia bahasa Inggris gitu kan. Nah,
dari Google Talk itu kemudian ada aplikasi untuk kita tuh belajar ngomong bahasa Inggris sudah benar apa belum dinilai oleh si aplikasi itu. Jadi misalnya si aplikasi itu menyebutkan satu frasa dalam bahasa Inggris gitu misalnya. Sebutlah misalnya I know you gitu. Terus kita disuruh ngucapin. Nah, kalau ucapan kita sudah benar, dia kasih nilai. 80%, 30% berapa. Kalau kita rada-rada kurang bagus gitu cara pronunciation kita. Nah, aplikasi itu kemudian menilai, mohon maaf Anda belum bagus nih, coba ulangi sampai benar-benar sempurna. Nanti kalau kita udah sama persis dengan apa dia itu kita dapat nilai sampai 100%. Artinya sudah sangat benar nih cara pengucapannya, kan begitu. Itu dalam aplikasi bahasa asing itu sudah ada. Nah, lalu orang tadi bilang, Ustadz, saya kayaknya bisa deh untuk menjadikan ini untuk ngetes bacaan Quran Anda. Udah benar atau belum? Saya bilang, itu pakai qiraatnya siapa? Kan qiraat ada macam-macam. Ada Asim, ada apa? Oh iya, berarti ada macam-macam ya? Lah iya, wah lebih susah lagi nih menuliskan skripnya itu. Ya udah pakai satu qiraat dulu aja lah, pakai Asim dulu aja ya, riwayat Hafiz gitu. Itu saja dulu gitu. Jadi di awal nanti Anda bilang ini hanya untuk yang Hafiz ya. Kalau di luar Hafiz enggak nih gitu kan, untuk ngetes gitu. Nah, coba pakai Hafiz, bikin, nanti Anda bisa aplikasikan pada orang-orang. Jadi kita tinggal buka aplikasi itu mau baca surat apa, misalnya surat kayak yang gampang lah, Alhamdulillahirabbil alamin. Surat pertama ayat pertama. Itu ada teksnya, ada bunyinya dulu, kita suruh dengerin. Setelah itu kita disuruh ngucapin. Coba ucapin Alhamdulillahirabbil alamin. Yang dilihat bukan lagunya, ya, bukan napasnya, bukan merdu apa tidaknya, tapi pelafalannya, pronunciation-nya itu udah pas apa belum, gitu kan? Nah, itu nanti akan keluar nilainya. Oh, baru 70%, oh 275, atau nanti oh sudah 100% gitu. Itu cita-citanya begitu. Tapi walau alam sudah jadi apa belum? Saya belum tahu. Tapi seandainya pakai aplikasi yang sifatnya interaktif kayak gitu, itu lumayan bagus ketimbang YouTube. Karena kalau YouTube tidak interaktif. Oke. Dan kalau kita salah nggak ada yang benerin gitu bisa teh? Ya bukan bener. Jadi gini, menilai kita tuh salah apa enggak. Nah, jadi dia menilai saja sih. Nah, jadi gini, misalnya saya jadi guru ngaji, Ustadz Wildan jadi muridnya. Baca, kemudian saya kasih nilai segini. Loh kok segini? Kurang sempurna. Gitu. Baca lagi, segini. Wah, udah lumayan. Baca lagi, kasih 100. Oh, 100 berarti. Saya nggak bilang Anda salah, tapi saya bilang Anda belum terlalu sempurna. Ucapin lagi, latih lagi, upayakan lagi biar sesempurna ini. Dan kalau sudah sempurna banget di telinga saya, dapat, oke 100. Nah, itu aplikasi itu bisa dibikin kayak gitu sebenarnya. Karena dalam bahasa Inggris sudah bisa. Kenapa dalam qiraat Asim itu kok nggak bisa? Harusnya bisa gitu. Nah, ini para programmer, para ahli coding dan sebagainya tuh tertantang tuh untuk bikin kayak gini. Jadi belajar Quran tanpa malu gitu. Kan kalau yang biasanya kan malu ikut tahsin gitu. Itu kan malu gitu kan. Malu udah gede masih belum bisa baca Quran aja kan gitu kan, males. Yang kedua, baca Quran bisa kapan aja. Bisa karena kan aplikasi gitu kan. Kalau ngaji datang ke rumah guru, ke rumah ustadz kan nunggu macet, nunggu janjian, nunggu apa dan sebagainya. Program tahsin di perkantoran itu adalah program yang paling miskin sekali, karena dari ribuan karyawan yang ikut program tahsin cuma 2 orang, itu pun datangnya gantian, itu pun 2 minggu sekali gitu. Jadi kapan pinternya gitu kan. Tapi kalau pakai aplikasi harusnya bisa itu. Seharusnya bisa. Mungkin nanti teman-teman yang jago-jago masalah bikin aplikasi itu harusnya udah bisa lah bikin kayak gitu. Baik, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz ya. Dari Pak Denny Yulian. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Apakah pada zaman sahabat gaya penulisan Rasul Utsmani itu khusus untuk Al-Quran saja atau untuk penulisan yang lainnya juga seperti itu? Ini menarik pertanyaannya. Karena memang kita juga menerima nuskhoh, ya, naskah-naskah selain Quran. Ya misalnya ketika Nabi mengirim surat kepada raja-raja, itu kan juga ditulis oleh para sahabat. Kemudian perjanjian kayak Hudaybiyah, perjanjian waktu Nabi di Muqatta'ah itu kan ada ditulis juga dan sebagainya. Nah, apakah seperti itu juga? Wallahu a'lam bishawab. Saya belum banyak mendalami tentang bagaimana itu. Apakah itu adalah memang begitulah cara orang di Mekah atau di Madinah saat itu menuliskannya, yaitu kaidah Rasam Utsmani begitu,
ataukah emang khusus hanya untuk penulisan ayat Al-Quran saja? Nah, itu menarik gitu. Nanti coba, saya belum bisa jawab, saya akan coba diskusikan dengan para masyayikh saya nanti. Oke. Baik, selanjutnya Ustadz ada Pak Ibnu Ali. Ini pertanyaan Pak Dirgantara, nanti saya akhirkan insya Allah. Ustadz, apakah tulisan ayat Quran yang ditulis Latin, misalnya pada kartu undangan, itu termasuk ayat yang berlaku padanya hukum menyentuh mushaf? Kalau ditulis di dalam kartu undangan, sebaiknya, tergantung niatnya sih ya. Kalau saya pribadi, yang tulisan Latin itu saya anggap bukan mushaf, bukan Quran. Walaupun tetap harus dihormati. Nah, gitu. Tapi buat saya tulisan Latin itu jadi masalah karena apa? Pertama, karena itu tidak Osmani gitu ya, tidak sesuai dengan riwayatnya. Yang kedua, kemungkinan orang keliru bacanya udah pasti. Gitu. Dan saya tidak ingin memaksa orang membaca kalau dia belum pintar baca Quran. Ya, kalau dia pintar baca Quran ya saya kasih aja teks Arab aslinya sesuai dengan yang ada di mushaf gitu ya. Kalau saya pribadi, saya menghindari untuk menuliskan teks Arab dengan aksara Latin gitu. Karena tujuan saya bukan bagaimana caranya biar orang yang nggak bisa baca Arab biar yang penting bunyi deh gitu. Kalau buat saya bukan yang penting bunyi, yang penting belajar biar benar. Bukan yang penting baca dulu, yang penting bunyi dulu. Ngapain bunyi tapi salah gitu. Mendingan Anda nggak usah bunyi, nggak usah sok pamer-pamer lah gitu kalau emang nggak bener gitu kan. Nah, Anda belajar aja. Nah, kalau udah pinter barulah bunyi gitu. Kalau belum pinter nggak usah bunyi lah gitu. Karena yang wajib untuk dibaca itu ya hanya Fatihah saja dalam sholat. Kita nggak wajib baca Quran kok. Di luar sholat kita nggak wajib baca Quran, cuman sunnah. Tapi kalau kita tetap baca juga sementara berantakan, itu jangankan dapat pahala malah bisa jadi dapat dosa kan pada akhirnya begitu. Maka yang lebih utama adalah khairukum man ta'allamal Qur'an. Orang yang terbaik di antara kalian adalah bukan orang yang baca Quran, bukan, tapi ta'allamal Quran, belajar Quran, bukan baca. Gitu. Keliru makanya saya tidak mengajarkan atau menganjurkan orang baca Quran yang banyak, enggak. Belajar Quran, belajar, bukan bacanya tapi belajarnya. Oke. Baik. Yang selanjutnya dari Pak Yudanto Aribowo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf jika ada yang terlewat. Mau konfirmasi apakah Quran versi Depak itu sudah sesuai dengan Rasm Utsmani? Saya pernah membaca di tahun 2018 itu pernah ada penyempurnaan Al-Quran oleh Depak untuk menyesuaikan dengan Rasm Utsmani. Oh iya, kalau yang sekarang sudah, ya, yang sekarang sudah bahkan khatnya sudah berubah. Yang dulu kan bukan Depak sebenarnya. Yang dulu ada di Indonesia itu mushaf, istilahnya mushaf Turki atau mushaf Bombay gitu-gitu. Jadi kita itu sebenarnya tidak mencetak sendiri dalam arti menulis sendiri, nggak ada timnya, tapi kita hanya mengcopy paste dari yang cetakan Bombay, India, atau yang dari Turki gitu. Jadi itu Quran luar semua sebenarnya. Dan oleh mereka ya itu mungkin disesuaikan dengan kebutuhan mereka, maka kaidah Rasm Utsmaninya tidak terlalu banyak dipakai, lebih banyak kaidah imlainya, dan itu yang beredar di negeri kita. Nanti ada Kiai Arwani di Kudus bikin lagi Quran pojok namanya. Ya, yang lebih ditekankan bukan Rasm Utsmaninya, yang penting pojokannya. Karena untuk mengejar target menghafal, begitu kan. Nah, dengan itu semua yang beredar di tengah masyarakat kita, kemudian di Kementerian Agama, karena banyak juga ulama yang sudah belajar ilmu rasm, akhirnya gimana kalau kita di Indonesia juga punya standar mushaf Indonesia yang mana standarnya itu sudah menggunakan Rasm Utsmani. Nah, maka kalau yang sekarang ini terbitan Kementerian Agama, ya itu sudah Rasm Utsmaninya lebih kental, lebih terasa gitu. Walaupun tidak persis plek kayak yang di Madinah, karena juga khattotnya kan beda. Ya, Utsman Toha itu Madinah. Nah, di Indonesia kita punya khattot sendiri. Ya, tapi udah memenuhi kaidah, pojokannya dapat, ya kan, tulisannya lebih bagus, lebih rapi gitu dapat. Kemudian kaidah Utsmaniyahnya juga sudah banyak, sudah padat juga, walaupun tidak sama persis, tapi begitulah. Maka mushaf yang dikeluarkan atau direkomendasikan oleh Kementerian Agama sekarang kita ini itu sudah Utsmani banget gitu, sudah Utsmani banget. Baik, selanjutnya Ustaz ya. Ada dari ini pakai nama Zoom begitu. Mengapa cetakan mushaf Madinah Utsman Toha itu membuat font baru pada pertengahan 2010? Apakah ada yang kurang tepat secara riwayat pada font yang lama? Gitu.
Enggak sih, kalau masalah font bicara tentang keindahan saja. Masalah keindahan. Jadi ya kayaknya pengen lebih dibagusin lagi lah. Sama dengan orang kalau bikin lagu itu di aransemen ulang lah begitu ya. Jadi keindahannya. Kalau yang lama nggak mungkin salah. Ya, mungkinnya bukannya nggak mungkin, arti sudah diteliti oleh berpuluh bahkan beratus lah para ahli tasheh gitu kan. Kayak kita di Indonesia ada lembaga pentasihan Al-Quran LPMQ gitu kan. Maka semua mushaf yang mau dicetak banyak oleh para penerbit itu diperiksain satu-satu, itu manual, itu diperiksa satu-satu dan dibagi pada tim gitu kan, udah diperiksain mana yang salah dan sebagainya. Yang memeriksa bukan orang sembarangan, itu ahli Quran, ahli tafsir, ahli rasm ya terutama. Jadi dia sudah tahu nih, ini akan ada jebakan-jebakan di sini-sini, ini udah tahu rumusnya. Oh nih, ini ada yang salah, dikasih tanda, dikasih notifikasi gitu kan, untuk diperbaiki dan seterusnya begitu. Baik Ustaz. Ini pertanyaan dari Pak Dirgantara. Saya bacakan dulu pertanyaannya. Mudah-mudahan nanti beliau sudah mengirim gambarnya, contohnya yang kemarin ditanyakan itu mudah-mudahan bisa kita tampilkan. Pertanyaannya adalah, apakah tanda mat wajib muttasil di kata bima dan wama itu ditiadakan di Al-Quran aplikasi Muslim Pro, termasuk kelompok yang ditiadakan tapi tetap dibaca panjang 6 harokat? Ada contohnya? Ini gambarnya bisa kita tampilkan. Mana coba? Oh ini. Ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Oh, barangkali maksud beliau itu mat jaiz munfasil ya, bukan mat wajib muttasil, karena itu berada di dua kata yang berbeda. Bima unzila itu kan ya? Ya. Atau wama unzila. Ya, itu kan dua-duanya munfasil ya, tidak muttasil. Terus pertanyaannya apa? Tanda matnya itu kok hilang gitu, tidak ditulis di layar di atasnya itu ya. Kalau masalah tanda sih nggak ada masalah, ya. Tanda itu nggak ada masalah, mau ditulis apa nggak ditulis, tergantung ya kreativitas yang nulis mushafnya atau khototnya gitu kan. Tetapi dalam masalah ini munfasil mutasil memang para ulama sama-sama hafaz asim juga, tapi beda. Thariqatun Thaibatun Nasr dengan kita Syatibiyah itu beda gitu. Kita di sini Syatibiyah. Maka bima unzila itu kita baca panjang terus ya. Dia mau munfasil, mau beda, mau terpisah atau mau mutasil, kita bacanya sama. Yaitu dibaca dengan panjang. Bima unzila, tapi saudara kita Saudi, Sudais dan sebagainya itu memang tidak panjang bacanya. Bima unzila gitu. Jadi kalau dia munfasil bacanya cuma 2 harokat saja. Nah itu bukan perbedaan riwayat juga qiraat, tapi perbedaan torik. Di toriknya yang beda itu. Dari hafaz itu ke bawahnya lagi nanti ada Thayyibatun Nasr dengan dengan Syatibiyah. Nah, Thariqah Syatibiyah itu memberikan panjangnya sama antara yang munfasil dengan muttasil, sedangkan kalau yang Thayyibatun Nasr, nah mereka tuh pakai Thayyibatun Nasr, itu mereka membedakan. Kalau masih dalam satu kata ja'a itu iya, tapi kalau udah ma'unzila itu dibacanya pendek. Boleh jadi ini kan aplikasi dari Quran Muslim Pro dan sebagainya. Nah, problematikanya cuma gini aja Pak sebenarnya. Di setiap aplikasi itu harusnya ada semacam pernyataan. Ini ngambil dari mushaf mana? Itu gitu harusnya. Karena ada beberapa orang yang juga tanya ke saya, Ustaz, saya mau bikin aplikasi Quran bla bla bla. Oh bukan mau bikin, sudah jadi. Tolong Ustaz dikasih penilaian. Nah, saya tanya gini, antum ngambil teks Qurannya itu pakai riwayatnya siapa? Oh, ini yang resmi Ustaz katanya. Bukan masalah resmi tidak resminya, ini pakai riwayatnya siapa? Oh, udah dapat rekomendasi dari Kementerian Agama. Bukan masalah rekomendasinya, ini riwayatnya siapa? Ya, kata bos saya ini yang udah benar katanya. Ya, ini orang kagak ngerti gitu. Dia mau nerbitin Quran, tapi dia nggak ngerti riwayat, nggak ngerti rasm dan sebagainya. Saya bilang, ini riwayat Hafiz ya? Atau riwayat Qalun? Apa Warash? Atau siapa? Waduh, saya kurang ngerti Ustaz. Ntar saya tanya deh sama bos saya gitu kan. Seminggu kemudian dia telepon lagi. Ustaz, saya bisa tanya sama bos saya. Pokoknya itu udah bagus katanya gitu.
Mas, bukan masalah bagus atau tidak bagus. Saya tanya ini riwayat siapa? Waduh, kalau riwayat kita nggak tahu, Ustaz. Pokoknya bukannya Quran sama aja dari zaman Nabi sampai zaman sekarang. Ini lagi jawaban orang. Nggak ngerti, tapi pengen dapat untung dari nyetak Quran, aplikasi. Ya saya bilang gini loh, harusnya Anda menjawab, ini riwayat Hafiz, ini riwayat Qalun, ini riwayat Warash, gitu kan. Saya ngopi dari sana, gitu. Waduh, kalau kita nggak tahu, Ustaz. Pokoknya kita mah yang bener aja deh. Jangan yang mencela-mencela. Iya semuanya juga benar. Susah kan kalau ngomong orang nggak paham. Nggak, Ustaz, kan banyak sekarang Quran dipalsukan. Itu ngomong Quran palsu lagi. Belajarlah yang benar ya, belajar ilmu Al-Quran, belajar ilmu rasam dan sebagainya. Sehingga kalau ditanya tuh jawabannya nyambung, nggak malu-maluin kayak ente jawab itu loh gitu loh. Ya terus gimana, Ustaz? Iya saya tanya itu, ente pakai riwayatnya siapa, pakai rasamnya siapa, yang mana gitu. Nah kalau itu aja belum ngerti, jangan bikin produk dulu, belajar dulu yang benar baru bikin produk. Ini mau untung aja tapi nggak ngerti ilmunya, bagaimana sih? Gitu ya. Ya kayak gini, ada orang mau jualan kaset sebuah pengusaha label. Lalu dia bilang, Ustaz, tolong dong promosiin kaset saya. Kan saya tanya, ini lagunya lagu apa? Jazz, rock, ya, klasik gitu, atau keroncong atau apa? Wah, nggak penting, Ustaz. Yang penting itu adalah jiwa kita tuh seni mengalir. Iya, saya tahu itu semua. Cuman ini alirannya apa? Wah, emang ada aliran ya? Iya, elah. Susah kan kalau orang kalau nggak ngerti aliran musik itu kan? Ya, genrenya itu apa gitu. Nah, silahkan dia ngomong, misalnya nih lagunya lagu soneta, ya, lagunya Oma, lagunya Melayu, ya kan? Tapi juga tercampur India, tercampur juga rock, dan itu jadi kolaborasi yang asik gitu. Lagu Melayu, ya kan? Itu kecampuran liukan gitarnya Def Leppard misalnya gitu kan. Wah, jadilah lagu Rhoma Irama. Oh gitu. Tapi kan dia bisa jelasin, bukan yang penting asik. Jangan kayak si Soimah, orang ngerti judulnya, orang ngerti penyanyinya, saya penting joget. Ya enggak lah, jangan begitu. Ya kalau buat orang awam silahkan, tapi Anda kan mau menerbitkan sesuatu, ya harus jelas ini rujukannya apa, kan begitu. Oke. Baik, Ustaz. Itu pertanyaan terakhir kita di SFL pagi hari ini, Ustaz. Bisa kita tutup, Ustaz ya? Ya, nanti kita juga minta Ustadz untuk memimpin doa di akhir acara ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah selesai dari Sekolah Fikih Live pagi hari ini, hampir 2 jam nih. Oh, 2 jam ya? Iya. Kita dari jam 5 begitu kita mendengarkan dulu tilawah Quran, kemudian kita selesai jam 7 kurang 2 menit ini. Nanti kita tepat jam 7 kurang 2 menit ya. Selesai doa pas jam 7. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menambah wawasan dan menambah pengetahuan kita yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Insya Allah kita lanjutkan SFL di pertemuan berikutnya tentang ilmu Dhabtul Quran. Ya, ilmu Dhabtul Quran. Apa itu? Nah, nanti kita ilmu aneh-aneh. Ini ilmu aneh ini, extraordinary ini, tidak banyak diketahui oleh orang begitu ya. Hanya ada di SFL salah satunya gitu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ikuti kajian kita di Sekolah Fikih Live lagi di jam yang sama di hari Jumat insya Allah. Baik, saya persilakan Ustadz untuk memimpin doa pada pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ahil kutri untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzukil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahda bil khair wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akraman satar. Wa salatullahi taghshal mustafa man ila al-haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa 'ala al-ali al-kirami syarafa وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.